Mertua menuduhku mencuri perhiasan berlian miliknya. Hanya karena aku menjadi penjual sayur dia seenaknya memfitnahku. Siapa sangka keadaan kini berbalik sekarang aku sukses menjadi pemilik toko perhiasan berlian dan ia berakhir menjadi pengemis. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Matahari baru saja menampakkan semburat jingga di ufuk timur, namun hiruk-pikuk pasar induk Kramat Jati sudah dimulai. Bau tanah basah bercampur aroma sayuran segar dan uap kopi dari warung-warung kecil berjejer, menciptakan simfoni pagi yang akrab di indera penciumanku. Di sanalah aku, Sarah, menjejakkan kaki setiap subuh. Bukan dengan sepatu mengilap atau tas bermerek, melainkan dengan sendal jepit usang dan punggung yang sudah terbiasa memanggul keranjang berisi aneka sayuran. Usianya baru 21 tahun, tapi garis-garis halus di sudut mataku sudah mulai terbentuk, saksi bisu dari kerja keras yang tak kenal lelah. Sejak orang tuaku meninggal karena kecelakaan saat aku masih SMA, aku terpaksa putus sekolah dan mengambil alih lapak sayur peninggalan mereka. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Hidup di desa kecil di lereng bukit, pekerjaan ini adalah satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan untukku. Setiap hari adalah perjuangan. Dinginnya embun pagi, teriknya matahari siang, tawar-menawar sengit dengan pelanggan, dan cibiran beberapa pedagang lain yang merasa aku terlalu muda untuk berbisnis, sudah jadi bagian tak terpisahkan dari rutinitasku. Tanganku memang kasar dan kuku-kukuku kadang menghitam karena tanah, tapi hatiku sekeras baja dan mimpiku setinggi langit. Aku tak pernah mengeluh. Di balik deretan timun, cabai, dan kangkung yang kubereskan rapi, tersembunyi tekad membara. Aku ingin hidup yang lebih baik. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mengenang kerja keras orang tuaku. Aku ingin membuktikan bahwa dari lapak sayur sederhana ini, seorang Sarah bisa meraih lebih. Mimpiku tak muluk-muluk di awal. Hanya ingin memiliki rumah sendiri yang layak, tak perlu besar, asalkan nyaman dan hangat. Aku ingin bisa makan 3 kali sehari tanpa khawatir, dan sesekali bisa membeli pakaian baru tanpa merasa bersalah. Itu saja. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, ada kilatan keinginan yang lebih besar, yang kuanggap terlalu berani untuk seorang penjual sayur sepertiku. Aku ingin merasakan kemewahan yang hanya bisa kudengar dari cerita orang, atau kulihat dari majalah usang yang kubaca di sela-sela menunggu pembeli. Entah kenapa, dunia perhiasan, terutama berlian, selalu memikat imajinasiku. Kilauannya yang abadi, kemewahannya yang tak tertandingi, terasa bagai fantasi di kehidupanku yang penuh lumpur dan daun-daun basah. Tapi tentu saja, itu hanya mimpi. Aku selalu menertawakan diriku sendiri setiap kali pikiran itu melintas. Bagaimana mungkin seorang penjual sayur bisa bersentuhan dengan benda-benda semewah itu? Hari ini, seperti biasa, lapakku ramai. Aku cekatan melayani, menimbang, dan membungkus pesanan. Senyum tak pernah luntur dari bibirku, bahkan saat ada pembeli yang menawar dengan kejam. "Bak Sarah ini sayurnya segar-segar semua, ramah pula," puji salah seorang ibu langganan. Pujian kecil seperti itu sudah cukup untuk menyuntikkan energi bagiku. Aku percaya, kejujuran dan ketekunan akan membawaku pada tempat yang lebih baik. Entah kapan, entah bagaimana, tapi aku percaya itu. Pasar induk Kramat Jati, bagi kebanyakan orang, mungkin hanya deretan kios berdebu, becek, dan bau amis yang menusuk hidung. Suara tawar-menawar yang riuh rendah, lengkingan pedagang memanggil pembeli, dan deru kendaraan roda 3 pengangkut barang, semuanya bercampur menjadi orkestra khas pasar. Tapi bagiku, Sarah, pasar ini adalah dunia. Tempatku mencari nafkah, menyambung hidup, dan tanpa kuduga, tempat takdir mempertemukanku dengan seseorang yang kelak akan mengubah segalanya. Namanya Rian. Pagi itu, mentari mulai menghangatkan pundakku yang sudah basah oleh keringat dan embun pagi. Aku sedang sibuk menimbang kentang pesanan Bu Siti, langganan setia yang selalu rewel tapi hatinya baik, ketika sebuah mobil sedan hitam mengilat, model terbaru yang hanya kulihat di televisi, perlahan merayap dan berhenti tak jauh dari lapakku. Mataku sedikit menyipit. Kehadirannya begitu kontras. Jarang sekali ada mobil semewah itu berani masuk ke area pasar yang sempit, becek, dan padat oleh gerobak serta kerumunan orang.
Seorang pria muda keluar dari pintu kemudi, penampilannya seolah datang dari dunia lain. Kemeja linen berwarna biru muda yang licin tak berkerut, celana bahan berwarna krem yang pas membalut kakinya jenjang, rambut tertata apik dengan sedikit pomade, dan aroma parfum mahal yang lembut namun memikat tercium samar, bahkan dari jarak beberapa meter. Ia terlihat sedikit kebingungan, seolah tersesat di antara keramaian dan kekacauan pasar. Tatapannya sesekali menyapu sekeliling, mencari-cari sesuatu, mungkin pelang nama atau arah. Aku tak terlalu memedulikannya. Bagiku, semua pembeli adalah raja, tak peduli penampilannya. Prioritasku saat itu adalah menyelesaikan pesanan Bu Siti. Tapi kemudian, pria itu justru berjalan mendekat ke arah lapakku. Langkahnya terlihat hati-hati menghindari genangan air. Tatapannya menyapu deretan sayuran hijau, merah, dan oranye yang kususun rapi. "Mbak, maaf." Suaranya lembut, sedikit canggung, seolah kata-kata itu asing di lidahnya. "Apakah di sini ada yang jual, sayuran organik?" Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak, tapi berhasil kutahan menjadi senyum geli. Sayuran organik di pasar induk Kramat Jati? Itu seperti mencari mutiara di kubangan lumpur. "Wah, Mas, kalau organik mungkin di supermarket besar di pusat kota. Di sini semua sayur segar dari petani langsung, dijamin bebas pestisida berlebihan kok, dan harganya jauh lebih ramah di kantong." Jawabku ramah, sambil menunjuk tumpukan bayam segar yang baru datang. Dia mengangguk-angguk, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Senyumnya ramah, matanya yang berwarna coklat gelap tampak hangat dan sedikit malu. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, saya mau kangkung, wortel, sama tomat yang paling segar ya, Mbak, yang kelihatan paling bagus." Aku dengan cekatan memilihkan sayuran terbaik yang kumiliki. Kangkung yang daunnya hijau pekat dan batangnya renyah, wortel yang oranye cerah dan mulus, serta tomat merah ranum yang kenyal. Saat membungkusnya dalam kantong plastik kresek, aku memberanikan diri bertanya, "Biasanya beli di mana, Mas? Kok baru kelihatan di sini? Agak jarang loh ada yang pakai mobil begini masuk ke area pasar." "Jujur, saya tidak pernah belanja di pasar tradisional seperti ini," katanya. Senyum malunya semakin lebar, membuat wajahnya tampak lebih muda dan bersahaja. "Saya Rian. Ibu saya sedang sakit, dan dia kangen masakan kampung yang katanya rasanya beda kalau beli di pasar. Jadi, saya disuruh belanja sendiri. Saya tidak terbiasa dengan keramaian begini." Aku mengangguk paham. Wajar saja. Penampilannya memang bukan seperti orang yang terbiasa berdesakan di pasar, apalagi membawa tas belanja sendiri. "Saya sah. Semoga ibunya cepat sembuh ya, Mas Rian. Ini, totalnya Rp25.000. Rian menyerahkan selembar uang 100 ribuan dari dompet kulitnya yang tampak mahal. Saat aku memberikan kembalian, jari-jari kami bersentuhan sesaat. Ada getaran aneh yang menjalar, bukan tidak nyaman, tapi juga tidak asing, seolah ada percikan listrik halus. Dia tersenyum lagi, lebih lebar kali ini, matanya memancarkan ketulusan. "Terima kasih banyak, Sarah." Sayurannya terlihat sangat segar. "Semoga masakan ibu saya jadi lebih enak." Sejak hari itu, Rian mulai sering datang ke lapakku. Awalnya, dia memang hanya membeli sayuran, tapi kemudian obrolan kami semakin panjang. Dari diskusi tentang cara memilih sayuran yang baik, beralih ke kehidupan sehari-hari yang serba keras bagiku, hingga impian masing-masing. Aku tahu dia berasal dari keluarga yang sangat berada. Ayahnya seorang pengusaha properti sukses dengan beberapa proyek apartemen dan perumahan elit. Kontras sekali dengan duniaku yang hanya berkutat dengan timbangan, karung beras, dan bau tanah. Namun, yang membuatku terkejut adalah Rian tak pernah sekalipun meremehkanku. Tidak ada nada sinis atau pandangan rendah dari matanya. Ia selalu mendengarkan ceritaku tentang perjuangan di pasar dengan penuh minat dan kekaguman. Ia bahkan beberapa kali membantuku mengangkat karung sayur yang berat, membuat pedagang lain berbisik-bisik heran. "Wah, si Sarah itu kok bisa kenal orang kaya begitu? Atau, itu pacarnya ya? Cocok sih, sama-sama cakep." Bisikan-bisikan itu, entah kenapa, membuat hatiku sedikit menghangat. Aku tak pernah membayangkan seorang pria seperti Rian, dengan latar belakang dan gaya hidupnya yang jauh berbeda, bisa tertarik padaku. Parasnya tampan, sopan, tutur katanya lembut, dan sikapnya selalu hangat, penuh pengertian.
Dia berbeda dari pria-pria lain yang kutemui di sekitarku, yang lebih sering menggoda atau hanya melihatku sebagai seorang pedagang. Rian melihatku bukan sebagai penjual sayur yang berlumur tanah atau berstatus rendah, melainkan sebagai Sarah, seorang wanita pekerja keras dengan hati yang tulus dan semangat yang membara. Dan tanpa kusadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hatiku, pelan tapi pasti, seperti tunas kangkung yang memecah tanah, menyerap air, dan siap tumbuh menjadi tanaman yang kuat. Cinta yang tak kuduga, tak pernah kuimpikan, muncul di antara deretan sayuran segar dan gemuruh pasar. Sebuah cinta yang kelak akan diuji habis-habisan oleh tembok kesenjangan sosial dan prasangka. Cinta antara aku dan Rian tumbuh subur, bahkan di tengah perbedaan dunia kami yang mencolok dan tak dapat dipungkiri. Rian tak pernah sedikit pun menunjukkan rasa malu atau keraguan tentang hubungannya denganku. Ia bahkan memperkenalkan aku sebagai kekasihnya dengan bangga kepada teman-teman sosialitanya, yang sering datang menjemputnya di depan pasar dengan mobil-mobil mewah berharga fantastis. Sikapnya yang tulus, tanpa pretensi, dan keberaniannya menghadapi cibiran teman-temannya membuatku semakin yakin akan perasaanku padanya. Setelah hampir 1 tahun berpacaran, sebuah waktu yang terasa singkat namun penuh makna, Rian akhirnya melamar. Momen itu terjadi di sebuah taman kota yang sepi, tersembunyi dari hiruk-pikuk pusat kota, bukan di restoran mewah berbintang 5 atau di bawah cahaya rembulan kapal pesiar seperti yang mungkin orang lain bayangkan untuk seorang Rian. Itu adalah sore yang tenang, di bawah naungan pohon rindang yang daunnya bergoyang lembut ditiup angin, dengan suara gemericik air mancur yang menenangkan. Rian berlutut di hadapanku, genggaman tangannya sedikit bergetar, memegang sebuket bunga mawar merah yang masih berembun dan sebuah kotak bludru kecil berisi cincin perak sederhana. Desainnya minimalis, tanpa permata, tapi terasa begitu personal. Sarah, aku tahu hidupku dan hidupmu sangat berbeda, seperti 2 garis yang tak pernah bertemu di awal. Suaranya serak, matanya yang hangat kini memancarkan ketulusan yang tak tergoyahkan. Tapi sejak bertemu denganmu, duniaku terasa lebih nyata, lebih berarti. Aku tak bisa membayangkan lagi hidup tanpamu. Maukah kau menjadi istriku, menjadi bagian dari duniaku, dan membiarkanku menjadi bagian dari duniamu seutuhnya? Air mataku tak terbendung. Butiran-butiran hangat jatuh membasahi pipiku yang kotor oleh debu pasar. Perasaanku campur aduk. Bahagia, terkejut, sekaligus sedikit takut. Namun, tanpa ragu, aku mengangguk, isakan tertahan di kerongkonganku. Ya, Mas Rian. Aku mau. Cincin perak itu, meski sederhana, terasa lebih berharga dari berlian manapun di dunia. Aku tahu, ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kepercayaan, penerimaan tanpa syarat, dan janji untuk saling melengkapi. Aku akan menikahi pria yang tak pernah memandangku rendah, bahkan saat seluruh dunia mungkin meremehkanku. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah kami memberanikan diri menghadap orang tua Rian untuk meminta restu. Ayah Rian, Pak Herman, adalah seorang pengusaha properti terkemuka di Jakarta. Ia adalah pria paruh-baya yang tenang, berwibawa, dengan sorot mata cerdas yang mengamati setiap detail. Ia mendengarkan penjelasan Rian dengan ekspresi datar, sulit ditebak. Sementara itu, Ibu Ratna, Ibunda Rian, adalah sosok yang jauh berbeda. Wanita paruh-baya dengan dandanan selalu rapi, riasan wajah yang sempurna, perhiasan berlian dan emas berkilauan di jari, pergelangan tangan, dan lehernya, serta sorot mata tajam yang seolah bisa menembus hingga ke ulu hati. Sejak awal bertemu, tatapan Ibu Ratna padaku sudah penuh penilaian dan keraguan yang sangat kentara. Jadi, ini Sarah? Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi, saat Rian memperkenalkan aku. Matanya menyapuku dari ujung kepala hingga kaki, lalu kembali lagi ke atas, seolah aku adalah barang dagangan yang sedang ia nilai di etalase toko mewah, mencari cacat atau kekurangan. Gerak bibirnya sedikit mencibir. Rian, kau yakin dengan keputusanmu ini? Menikah dengan seorang penjual sayur? Apa kata keluarga besar kita nanti? Teman-teman ibu. Nada bicaranya jelas mengandung sindiran, sebuah hinaan terselubung yang ia coba kerasamarkan dengan intonasi datar. Rian, yang tadinya menggenggam tanganku erat, merasakan tegangan di bahuku. Ia mencoba menjelaskan, Bu, Sarah ini wanita pekerja keras, mandiri, dia punya hati yang tulus. Aku mencintainya bukan karena pekerjaannya, tapi karena dia adalah Sarah. Aku bahagia bersamanya. Ibu Ratna mendengus pelan,
menatap Rian seolah putranya baru saja mengatakan sesuatu yang konyol dan memalukan. Pekerja keras? Jujur? Nak, itu adalah hal dasar yang harus dimiliki setiap orang dewasa. Bukan sesuatu yang istimewa untuk dijadikan modal utama berumah tangga dengan keluarga kita, keluarga Adiwijaya. Kau tahu kan, Sarah? Ia lalu kembali menatapku, tatapannya kini lebih menusuk dan mengintimidasi. Status keluarga kami seperti apa? Bisnis ayahmu sangat besar, Rian. Jaringan relasi kami luas. Apa kata klien-klien kami yang terhormat jika mereka tahu kau menikahi pedagang pasar? Ia mengucapkan kata, pedagang pasar, dengan penekanan yang seolah itu adalah sebuah aib besar yang tak terampuni. Sebuah noda yang tak bisa dihapus dari silsilah keluarga mereka. Aku menunduk. Rasa panas menjalar di pipiku, menahan gejolak air mata yang ingin tumpah. Aku merasakan kemarahan Rian yang tertahan di sampingku. Tangannya mengepal erat di bawah meja, berusaha menahan diri agar tidak meledak di depan orang tuanya. Ayah Rian, Pak Herman, yang sedari tadi hanya menyimak, akhirnya angkat bicara, mencoba menengahi suasana yang semakin dingin. Sudah, Ratna. Kalau Rian memang sudah yakin dan bahagia, kita sebagai orang tua harus merestui. Lagi pula, jodoh itu di tangan Tuhan. Restu itu terasa hambar. Nyaris seperti toleransi paksaan yang terucap hanya demi menjaga muka. Ibu Ratna menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan seolah aku adalah beban berat yang harus ia tanggung. Sebuah duri dalam daging bagi kehormatan keluarganya. Baiklah, Rian. Jika itu maumu. Tapi jangan harap kehidupan rumah tanggamu akan mudah. Sarah, saya harap kau bisa menyesuaikan diri dengan standar hidup keluarga kami. Jangan sampai kau mempermalukan kami dengan kebiasaanmu dari pasar itu. Malam itu, di kamar kontrakan kecil kami yang terasa semakin sempit, aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Rian. Mas, aku merasa seperti tidak diinginkan. Mereka tidak menerima aku. Bisikku, sesak. Rian mengusap lembut punggungku, menciumi puncak kepalaku. Jangan dengarkan ibu, sayang. Yang penting kita saling mencintai. Kita akan buktikan pada mereka bahwa cinta kita lebih kuat dari perbedaan apapun, dari prasangka mereka. Kita akan membangun kebahagiaan kita sendiri. Meskipun secara lisan aku direstui, aku tahu betul itu adalah penolakan terselubung yang penuh syarat. Pernikahan kami diselenggarakan dengan sangat sederhana. Jauh dari kemewahan pesta pernikahan keluarga Rian lainnya yang biasanya menghabiskan miliaran rupiah. Hanya keluarga inti yang hadir, dan senyum Ibu Ratna, yang biasanya lebar dan cerah di acara sosialita, tampak tipis, kaku, dan dipaksakan. Aku resmi menjadi Nyonya Rian Adiwijaya. Namaku terukir di catatan sipil sebagai bagian dari keluarga terpandang. Namun aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan terbesarnya justru ada di balik pintu rumah megah keluarga Adiwijaya, di mana aku harus tinggal dan menghadapi tatapan menghakimi Ibu Ratna setiap hari. Rumah megah keluarga Adiwijaya, bagi mataku yang terbiasa melihat lapak pasar dan kontrakan sederhana, bukan sekadar bangunan. Itu adalah sebuah labirin yang menjulang tinggi, dengan lorong-lorong sunyi dan ruangan-ruangan luas yang terasa dingin, seolah tak pernah dihuni kehangatan. Dinding-dindingnya yang dilapisi wallpaper mahal, dihiasi lukisan abstrak berukuran raksasa, dan tergantung lampu kristal berkilauan dari langit-langit setinggi hampir 4 meter, terasa asing dan mencekam. Setelah menikah, aku resmi tinggal di sana, berbagi atap dengan Ibu Ratna dan Pak Herman, sementara Rian, dengan segala upayanya, berusaha keras membuatku merasa nyaman di tengah atmosfer yang begitu canggung dan penuh prasangka. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai Nyonya Rian Adiwijaya, aku tahu ini akan menjadi medan perang yang sunyi. Pertempuran yang tidak melibatkan bentakan atau teriakan, melainkan tatapan tajam, sindiran halus, dan perlakuan yang membuatku merasa tak kasat mata. Ibu Ratna, dengan segala kemewahan dan status sosialnya yang ia junjung tinggi, seolah tak pernah lelah menunjukkan superioritasnya. Ia tak pernah mengucapkan kata-kata kasar secara langsung di depan Rian atau Pak Herman, menjaga citra dirinya sebagai wanita berkelas. Namun, cara ia memandangku, nada bicaranya yang merendahkan, dan sindiran halusnya yang dilontarkan seolah tanpa sengaja, justru jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Mereka bagai anak panah tak terlihat yang menancap tepat di ulu hati. Sarah, apa kau yakin tahu cara menggunakan mesin cuci secanggih ini? Ini mesin cuci khusus. Nak, nanti rusak loh.
Harganya lebih mahal dari seluruh dagangan sayurmu di pasar sebulan penuh, katanya suatu pagi. Suaranya terdengar prihatin namun jelas menyiratkan ejekan. Aku saat itu hanya ingin meringankan pekerjaan Mbak Sumi, salah satu asisten rumah tangga yang sudah tua. Aku hanya ingin membantu, menunjukkan bahwa aku bukan menantu yang hanya bisa bermalas-malasan. Namun, Ibu Ratna selalu saja muncul, mengawasiku dari ambang pintu dapur dengan tangan terlipat di dada, seolah menunggu dan mengharapkan aku berbuat kesalahan. Di lain waktu, saat aku mencoba membantu menyiapkan sarapan, niatku hanya ingin membuat Rian senang dengan masakan rumah. Aku berusaha menyiapkan tumis kangkung sederhana, masakan favorit Rian dari masa-masa awal pacaran kami. Tiba-tiba Ibu Ratna datang, mengenakan gaun tidur sutra mewah dan jubah mandi. Tanganmu itu, Sarah, biasa memegang kangkung dan terasi ya? Hati-hati jangan sampai mengotori dapur kami yang bersih ini. Nanti baunya susah hilang. Kalimat itu disampaikannya dengan senyum tipis yang manis. Namun tatapan matanya begitu dingin. Seketika, nafsu makanku hilang, dan tumis kangkung yang sudah matang terasa pahit di lidahku. Aku berusaha keras menyesuaikan diri. Setiap hari, aku bangun lebih pagi dari semua orang, membantu di dapur, membereskan kamar, dan bahkan mencoba belajar etiket makan ala sosialita dari buku-buku lama yang kutemukan di perpustakaan rumah atau kubeli diam-diam. Aku mempelajari perbedaan garpu untuk salad dan garpu untuk hidangan utama, urutan penggunaan sendok, dan cara memegang gelas anggur. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Aku ingin menghilangkan stigma penjual sayur dari diriku di mata mereka, menunjukkan bahwa aku layak mendampingi Rian. Namun, setiap usahaku seolah tak pernah cukup, tak pernah dihargai. Bagi Ibu Ratna, aku adalah noda yang tak bisa ia tutupi, sebuah cacat yang tak bisa dihapus dari citra keluarga Adiwijaya yang sempurna dan tanpa celah. Rian menyadari penderitaanku. Ia sering menghiburku di malam hari, memelukku erat, mengusap air mataku yang tak jarang menetes diam-diam. Jangan dengarkan ibu, sayang. Dia memang begitu. Perlahan, dia pasti akan menerimamu. Beri dia waktu. Tapi aku tahu, ucapan Rian hanyalah upaya tulus untuk menenangkanku. Nyatanya, Ibu Ratna tak menunjukkan tanda-tanda akan melunak sedikit pun. Ia bahkan semakin gencar melancarkan serangan mentalnya, terutama saat Rian tidak ada. Puncaknya terjadi saat acara arisan keluarga besar Adiwijaya, sebuah pertemuan rutin yang selalu diselenggarakan dengan kemewahan dan pamer kekayaan. Ruang tamu rumah yang luas dipenuhi tawa renyah yang dibuat-buat, gemerincing gelas kristal, dan aroma parfum mahal yang memusingkan. Ibu-ibu sosialita dengan perhiasan berlian berkilauan di leher dan jari-jari mereka, tas-tas branded yang harganya bisa membeli lapak sayurku berkali-kali, dan pakaian desainer, memandangku dengan rasa ingin tahu bercampur ejekan yang tak terselubung. Ibu Ratna, dalam balutan kebaya sutra mewah berwarna ungu dan perhiasan berlian seukuran kelereng yang membuatku terkesima sekaligus miris, sengaja memperkenalkan aku dengan nada yang seolah meminta simpati. Oh, ini menantuku yang baru, Sarah. Dia dulunya pedagang sayur di pasar. Ia menekankan kata, dulunya, seolah itu adalah aib yang sudah lewat. Namun tetap patut diingat dan diungkit kembali sebagai latar belakangku. Tawa-tawa kecil dan bisikan-bisikan langsung menyusul, memenuhi ruangan. Aku menunduk, menahan panas di pipiku, merasakan seluruh darah di tubuhku mengalir ke wajah. Aku merasa telanjang di hadapan mereka, tanpa bisa membela diri. Suatu siang, aku tanpa sengaja mendengar Ibu Ratna berbicara di telepon dengan salah satu teman arisannya. Susah sekali mendidik menantu yang satu ini. Kebiasaan pasarannya itu loh, susah hilang. Dari cara dia bicara, cara dia makan, sampai cara dia berpakaian. Saya sampai pusing memikirkannya. Semoga saja nanti tidak mempermalukan keluarga besar kita di acara penting. Ya ampun. Kalimat itu menghantamku telak, lebih keras dari apapun. Aku menyadari, betapapun kerasnya aku mencoba, betapapun aku berusaha berubah, statusku sebagai penjual sayur tak akan pernah lepas dari diriku di mata mertuaku. Ketidaknyamanan ini kian memuncak, perlahan tapi pasti, meremukkan hatiku. Aku tahu ada badai yang lebih besar akan datang, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya, atau apakah aku akan hancur lebur di tengah badai itu. Pagi itu dimulai seperti biasa. Diselimuti ketegangan tak kasat mata yang seolah sudah menjadi penghuni tetap rumah megah keluarga Adiwijaya. Aku, Sarah,
Sedang membantu Mbak Sumi, asisten rumah tangga senior yang selalu ramah padaku, membersihkan ruang tamu utama. Aku dengan hati-hati mengelap debu tipis dari vas-vas kristal bat carat yang berkilauan, sebuah koleksi mahal yang harganya mungkin bisa membeli seluruh isi lapak sayurku berpuluh-puluh kali lipat. Udara pagi terasa pengap oleh aroma bunga segar yang berlebihan dari rangkaian bunga di sudut ruangan, bercampur dengan wangi semprotan pembersih. Tiba-tiba, suara melengking yang menusuk, penuh kepanikan dan amarah, mengoyak kesunyian pagi. Suara itu begitu nyaring, memekakan telinga, dan membuatku spontan menjatuhkan lep kain di tanganku. Cering! Bunyi vas kecil yang hampir ikut terjatuh. Itu suara Ibu Ratna. Rian. Herman. Cincinku. Kalungku. Hilang. Semuanya hilang. Astaga. Aku dan Mbak Sumi saling pandang. Raut terkejut jelas tergambar di wajah kami. Mbak Sumi yang biasanya tenang pun ikut pucat. Belum sempat kami bereaksi atau memahami apa yang sebenarnya terjadi, Ibu Ratna sudah berlari tergopoh-gopoh menuruni tangga utama dengan wajah merah padam, rambutnya sedikit acak-acakan, dan napasnya tersengal-sengal. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang mewah, namun kemewahan itu kini tak berarti di tengah raut wajahnya yang diliputi kegelapan. Gestur tangannya yang gemetar menunjuk-nunjuk histeris ke arah kamarnya yang berada di lantai atas, menunjukkan ada sesuatu yang serius, sesuatu yang sangat berharga telah raib. Ada apa? Bu? Ada apa? Rian, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkar di lehernya, langsung menghampiri ibunya dengan cemas. Matanya melebar melihat kondisi ibunya yang begitu panik. Tak lama kemudian, Pak Herman yang sedang membaca koran bisnis di ruang kerjanya pun ikut keluar. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Perhiasanku. Semua perhiasan di kotak brankas kecilku di lemari. Kalung berlian peninggalan nenek buyutmu, cincin berlian safir yang kubeli di Paris, anting-anting mutiara, gelang emerald, semuanya tak ada. Kosong. Brankasnya sudah terbuka. Ibu Ratna berteriak dengan suara parau, menunjuk-nunjuk kamarnya dengan tangan gemetar. Matanya yang tajam kini memerah, dipenuhi kemarahan yang membakar dan ketakutan kehilangan yang tak terkira. Seluruh rumah mendadak gempar. Para asisten rumah tangga dan sopir yang mendengar keributan itu bergegas berkumpul di ruang tengah. Saling berbisik panik, mata mereka melirik tegang ke arah Ibu Ratna yang histeris. Rian segera berlari ke kamar ibunya untuk memastikan. Diikuti Pak Herman yang mencoba menenangkan istrinya dengan memegang bahunya. Aku masih terpaku di tempatku berdiri, di ambang pintu ruang tamu, jantung berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Naluri pertamaku adalah membantu mencari, menawarkan bantuan, tapi aku ragu. Sebuah suara kecil di kepalaku berbisik, apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi orang luar di mata Ibu Ratna. Tak lama kemudian, Rian dan Pak Herman keluar dari kamar Ibu Ratna dengan wajah muram. Ada kekecewaan dan kebingungan yang jelas di mata Rian. Brankasnya terbuka. Bu, isinya memang kosong, kata Rian, suaranya terdengar pasrah dan berat. Mendengar konfirmasi itu, Ibu Ratna terisak, suara tangisnya meninggi, air mata mulai membanjiri pipinya yang keriput. Ia ambruk ke sofa terdekat. Kemudian, tiba-tiba, matanya yang memerah itu beralih dan menatap lurus kepadaku. Tatapan itu menusuk, penuh kecurigaan yang membara. Seolah aku adalah satu-satunya tersangka yang mungkin, satu-satunya orang yang patut dicurigai. Aku merasakan darahku berdesir dingin, tubuhku mendadak kaku, seolah membeku di tempat. Siapa lagi kalau bukan kau, Sarah? Suaranya tiba-tiba berubah dingin, tajam, menusuk hingga ke tulang, seolah setiap kata adalah pisau yang siap mengoyak. Ia bangkit dari sofa, mendekatiku dengan langkah cepat. Sejak kau tinggal di rumah ini, barang-barang kecil sering hilang secara aneh. Sekarang, berlian-berlianku yang berharga ini. Berlian keluarga. Kau pikir kami tidak tahu kalau kau dari keluarga miskin? Penjual sayur sepertimu mana sanggup memiliki barang semewah itu kecuali mencuri. Nada bicaranya penuh hinaan, meludah setiap kata, seolah aku adalah sampah di hadapannya. Udara di ruang tamu seolah menipis, menjadi sangat berat. Semua mata tertuju padaku, menuntut penjelasan, menghakimi. Mbak Sumi terkesiap, menutup mulutnya dengan tangan. Beberapa asisten rumah tangga lain menunduk, tak berani menatap, seolah malu atas situasi yang terjadi. Aku merasakan panas membakar pipiku, bukan karena malu seperti biasanya,
tapi karena amarah dan rasa tidak percaya yang membuncah. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu tidak bisa menuduh tanpa bukti. Rian melangkah maju, berdiri di depanku, mencoba melindungiku dengan tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, tak percaya dengan tuduhan keji yang keluar dari mulut ibunya sendiri. Sudah, Rian, apa lagi yang harus kita katakan? Jelas-jelas ini perbuatan orang dalam. Tidak ada jejak paksaan masuk, tidak ada jendela pecah, pintu terkunci. Berarti pelakunya orang dalam. Dan siapa lagi yang paling mencurigakan di sini? Yang punya motif? Yang paling membutuhkan uang di sini? Kau bisa membeli perhiasan semewah itu, Sarah? Coba jawab. Hanya karena kau menantu Rian, kau pikir kau bisa seenaknya mencuri dari kami? Mencoreng nama baik keluarga? Ibu Ratna meludah setiap kata, menuding-nudingku dengan jari telunjuknya yang gemetar, wajahnya dipenuhi urat-urat merah karena marah. Matanya menyala-nyala penuh kebencian yang mendalam. Saya tidak mencuri, Bu. Demi Allah saya bersumpah. Saya tidak pernah menyentuh barang-barang ibu. Apalagi masuk kamar ibu. Suaraku tercekat, berusaha keras agar tidak bergetar. Namun suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Tanganku terkepal kuat di samping tubuhku, kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Tuduhan itu begitu kejam, begitu tidak adil, menohok tepat ke harga diriku yang paling dalam. Pak Herman mencoba menenangkan istrinya, meraih bahu Ibu Ratna. Ratna, kita jangan buru-buru menuduh. Jangan emosi. Kita bisa panggil polisi untuk menyelidiki secara profesional. Untuk apa polisi? Jelas-jelas ini perbuatan orang dalam. Dan yang paling mencurigakannya dia. Kalau bukan dia, siapa lagi yang ada di rumah ini, yang tahu letak berangkas saya, yang punya kesempatan? Dasar wanita tidak tahu diuntung. Sudah diberi tempat tinggal, diberi makan, diberi status, malah mencuri. Penjual sayur memang tak tahu diri. Ibu Ratna menunjukku lagi, kali ini dengan ekspresi jijik yang nyata, seolah aku adalah makhluk menjijikkan yang harus disingkirkan. Kata-kata itu menghantamku seperti godam baja yang menghancurkan. Aku merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku, napasku sesak. Rian menarik tanganku, wajahnya memohon agar aku tenang, agar aku tidak terpancing. Tapi bagaimana bisa tenang saat aku dituduh dengan keji, tanpa bukti, di depan suamiku, di depan keluarga baruku, di depan seluruh pelayan yang kini akan melihatku sebagai seorang pencuri? Air mata menggenang di mataku, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang tak tertahankan, rasa pengkhianatan yang mendalam, dan rasa hancur atas harga diriku. Tuduhan ini, ditambah dengan semua hinaan sebelumnya yang telah kuterima, adalah puncak dari segalanya. Konflik ini, yang tadinya hanya bisikan dan tatapan penuh prasangka, kini meledak menjadi tuduhan terbuka yang meremukkan seluruh martabatku. Udara di ruang tengah rumah megah itu terasa dingin membeku, lebih dingin dari embun pagi yang menusuk tulang di pasar sekalipun. Setiap mata, dari Ibu Ratna yang wajahnya merah padam karena amarah, Pak Herman yang tampak lelah dan pasrah, hingga para asisten rumah tangga yang mencuri pandang penuh rasa ingin tahu bercampur takut. Seolah menancap tajam ke arahku. Tuduhan, pencuri, yang dilontarkan Ibu Ratna masih bergaung di telingaku, mengoyak-oyak sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki, membuat dadaku sesak. Aku bersumpah, Bu, aku tidak mencuri. Suaraku bergetar, meskipun aku mati-matian berusaha menahannya agar tidak pecah. Aku mengangkat kedua tanganku, seolah ingin menunjukkan ketidakbersalahanku, memperlihatkan telapak tangan yang bersih dari noda, meski aku tahu itu sia-sia. Di mata Ibu Ratna, aku sudah divonis, hakim sudah menjatuhkan palu, dan vonisnya adalah bersalah. Cukup, Sarah. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking tinggi, menusuk telinga. Saya tidak butuh sumpah palsumu yang munafik itu. Kau pikir saya percaya omong kosongmu? Bukti sudah ada. Berlian saya, warisan keluarga yang tak ternilai harganya, hilang setelah kau masuk ke rumah ini. Itu bukan kebetulan. Matanya menyala, seolah ingin membakarku hidup-hidup dengan tatapannya. Rian, kau dengar apa yang ibumu katakan? Apakah kau masih akan membela wanita ini? Kau mau nama baik keluargamu hancur karena seorang pencuri. Kau ingin membiarkan aib ini tersebar ke seluruh lingkaran sosialita kita. Rian,
yang sedari tadi berdiri tegak di sampingku, berusaha melindungiku, kini terlihat goyah. Wajahnya pucat pasi, menatap ibunya dengan tatapan putus asa, lalu beralih padaku dengan rasa bersalah yang kentara, seolah meminta maaf tanpa suara. Ia mencintaiku, aku tahu itu dari setiap sentuhan tangannya, dari setiap tatapan matanya. Tapi ia juga putra Ibu Ratna, terikat oleh darah, nama besar keluarga, dan ikatan kekerabatan yang rumit dan tak terputus. Aku bisa melihat perang batin yang berkecamuk hebat dalam dirinya. Pertarungan antara kesetiaan pada ibu dan cintanya padaku. Bu, Sarah tidak mungkin melakukan itu. Rian mencoba membela lagi. Suaranya lebih pelan, memohon. Kami bisa mencari tahu siapa pelakunya yang sebenarnya. Kita bisa melibatkan polisi untuk investigasi menyeluruh. Atau mungkin hanya salah tempat. Tidak perlu dicari lagi. Aku sudah tahu siapa pelakunya. Ibu Ratna memotong cepat, lalu menatap Rian dengan tatapan yang penuh ancaman, seolah memberinya ultimatum yang tak bisa ditawar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hantaman. Pilih, Rian, ibu atau wanita ini. Jika kau masih bersikeras melindunginya, kalau kau masih bersamanya di bawah atap rumah ini, ibu akan anggap kau tidak lagi menjadi anak ibu. Kau akan ibu coret dari daftar ahli waris. Dan kau tahu konsekuensinya. Kalimat terakhir itu seperti sambaran petir di siang bolong, menghantam Rian dan juga diriku. Aku tahu persis apa yang dimaksud Ibu Ratna dengan konsekuensi. Itu bukan hanya ancaman putus hubungan keluarga secara emosional, tapi juga ancaman finansial yang kejam, ancaman terhadap seluruh masa depan Rian yang selama ini sudah digariskan dan bergantung penuh pada bisnis besar ayahnya. Rian adalah putra satu-satunya yang diharapkan melanjutkan kerajaan bisnis properti Pak Herman, sebuah nama besar di kalangan pengusaha. Sebuah masa depan yang mapan, cemerlang, dan penuh kekuasaan akan sirna hanya karena aku, seorang penjual sayur yang dituduh mencuri. Aku merasakan jantungku mencelos, darahku seolah berhenti mengalir. Aku tidak ingin Rian kehilangan segalanya karenaku. Aku tidak ingin dia berada dalam posisi sesulit ini, dihadapkan pada pilihan yang tak adil. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, dengan mata berkaca-kaca, aku meremas tangan Rian yang gemetar. Mas Rian, sudah jangan. Aku tidak ingin Mas Rian jadi seperti ini. Aku tidak ingin Mas Rian harus memilih. Bisikku, air mata yang selama ini kutahan dengan sekuat tenaga akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipiku. Mendengar bisikanku, Ibu Ratna menyeringai sinis, senyum kemenangan yang keji terukir di bibirnya. Ah, bagus kalau dia menyadarinya. Sebaiknya kau pergi dari sini, Sarah. Sekarang juga. Jangan nodai lagi rumah kami yang suci ini. Aku tidak mau ada pencuri di bawah atap ini. Ini bukan lagi sekadar tuduhan. Ini adalah pengusiran tidak langsung yang sangat jelas. Sebuah perintah yang halus namun tegas, memerintahku untuk angkat kaki dan tak pernah kembali. Rian menatapku dengan mata berkaca-kaca, ada keputusasaan yang dalam terpancar di sana, sebuah rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu, dengan kondisi seperti ini, tidak ada pilihan lain yang bisa ia ambil. Melawan ibunya berarti mengorbankan segalanya yang telah ia bangun seumur hidup, termasuk masa depannya yang sudah digariskan. Mengorbankan aku, berarti ia akan kehilangan orang yang paling dicintainya. Sebuah pilihan yang mustahil, seperti buah si malakama yang pahit. Baik, Bu. Suara Rian tercekat, nyaris tak terdengar. Ia menatapku, tatapannya memohon pengertian yang mendalam, seolah meminta maaf atas keputusan yang terpaksa ia ambil. Kita akan pergi dari sini, sayang. Malam ini juga. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang gelap, dengan hanya membawa beberapa baju di dalam koper usangku dan Rian yang hanya membawa tas ransel berisi pakaian seadanya, kami melangkah keluar dari gerbang besi tempat rumah megah keluarga Adi Wijaya. Tidak ada perpisahan, tidak ada pelukan perpisahan dari Ibu Ratna atau Pak Herman. Hanya keheningan yang menyesakan dan tatapan tajam Ibu Ratna dari balik jendela lantai 2, seolah ia mengawasi kami pergi dengan kepuasan. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, melihat bayangan rumah itu perlahan menghilang di telan kegelapan malam, menyisakan siluet-siluet angkuh di antara pepohonan rindang. Aku bukan hanya meninggalkan sebuah rumah, tapi juga status, kenyamanan, dan sebagian dari hatiku yang hancur berkeping-keping. Namun, di balik rasa sakit yang teramat sangat itu, ada sebuah percikan kecil yang tak terduga,
Sebuah tekad baru yang menyala di dalam dadaku. Aku akan pergi, ya, aku akan pergi. Tapi aku akan kembali. Dan saat aku kembali, mereka akan melihatku bukan sebagai Sarah si penjual sayur yang dituduh mencuri dan diusir, tapi sebagai Sarah yang bangkit dari abu kehancuran, jauh lebih kuat dan bersinar. Malam itu, dinginnya udara Jakarta yang menusuk kulit tak sebanding dengan dinginnya hati Ibu Ratna yang baru saja kami tinggalkan. Kami berjalan tanpa arah yang pasti, menyusuri trotoar yang remang-remang, di bawah bayang-bayang gedung-gedung tinggi yang seolah menertawakan kehancuran kami. Tas ransel Rian yang hanya berisi beberapa helai pakaian dan koper usangku yang memuat sisa-sisa harta benda kami, terasa berlipat ganda beratnya di pundak. Setiap langkah terasa seperti membawa beban 1000 kilo, menyeret kami menjauh dari kemewahan yang dulu sempat kurasakan, meskipun itu hanya sebatas dinding. Rian, yang biasanya selalu punya solusi, kini tampak linglung, tatapannya kosong, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia tak pernah membayangkan hidup di luar kemewahan keluarganya, apalagi harus berjalan kaki di malam hari tanpa tujuan. Aku, di sisi lain, sudah terbiasa dengan kerasnya hidup, dari masa kecil di desa hingga berjualan di pasar yang penuh debu dan lumpur. Tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Kali ini, bukan hanya kemiskinan dan ketidakpastian finansial yang mencekik, tapi juga rasa sakit yang teramat sangat akibat tuduhan keji, pencuri, dan pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Rasa malu itu terasa panas membakar wajahku setiap kali teringat tatapan menghakimi Ibu Ratna. Kami akhirnya menemukan sebuah losmen kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian dan ingar-bingar pusat ibu kota. Sebuah bangunan tua dengan cat mengelupas dan lampu neon yang berkedip-kedip redup. Kamarnya sempit, pengap, dengan satu ranjang reot yang mengeluarkan bunyi derit setiap kali kami bergerak, dan kamar mandi umum di luar yang baunya kurang sedap. Kontras sekali dengan kamar mewah berukuran 2 kali lipat dari losmen ini di rumah Ibu Ratna, yang dilengkapi kamar mandi pribadi marmer dan pemandangan kota dari balkon. Rian duduk terdiam di tepi ranjang. Wajahnya tertunduk dalam, kedua tangannya meremas rambut. "Maafkan aku, sayang," bisiknya, suaranya parau, penuh penyesalan dan keputusasaan. "Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak menyangka ibu akan sekejam itu. Aku tidak menyangka ia akan tega menuduhmu seperti itu." Air matanya menetes, membasahi tangannya. Melihatnya serapu itu, hatiku teriris. Aku memeluknya erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang entah dari mana kumiliki. "Bukan salahmu, Mas Rian. Jangan salahkan dirimu. Ini salah mereka yang dibutakan oleh harta dan status. Mereka hanya melihat kekayaan, bukan hati." Namun, jujur saja, di balik kata-kata menenangkan itu, hatiku sendiri sakit luar biasa. Bukan hanya karena kehilangan tempat tinggal dan semua yang kudapatkan saat menikah, tapi karena harga diriku diinjak-injak begitu dalam. Malam itu, aku tak bisa tidur sama sekali. Mataku menatap langit-langit kamar yang kusam. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Ibu Ratna yang penuh ejekan muncul di benakku, lengkap dengan senyum sinisnya. Kata-katanya menggema di telingaku, seolah ia berada tepat di sampingku. "Penjual sayur sepertimu mana sanggup memiliki barang semewah itu kecuali mencuri. Dan, dasar wanita tidak tahu diuntung. Sudah diberi tempat tinggal, malah mencuri." Hinaan itu, yang dulu hanya kuanggap angin lalu dan coba kusamarkan dengan senyuman, kini terasa menusuk, membakar sampai ke tulang sumsum, mengukir luka yang dalam di jiwaku. Namun anehnya, di tengah rasa sakit, amarah, dan rasa tidak percaya yang membuncah atas ketidakadilan ini, sebuah perasaan lain mulai tumbuh. Bukan dendam yang ingin menghancurkan mereka, melainkan sebuah api semangat yang membara, sebuah tekad bulat yang mengeras di dalam dadaku. Aku memejamkan mata erat, bukan lagi untuk menahan air mata, tapi untuk membayangkan dengan jelas. Aku membayangkan toko berlian Ibu Ratna yang selalu berkilauan, perhiasan-perhiasan mewahnya yang selalu ia pamerkan, dan bagaimana ia begitu bangga atas kepemilikannya. Tiba-tiba, ide gila itu muncul di kepalaku. Sebuah fantasi yang dulu kuanggap tak mungkin bagi seorang Sarah si penjual sayur, kini terasa begitu kuat dan nyata. Aku akan membuktikan kepada mereka. Aku akan membuktikan bahwa seorang penjual sayur yang mereka rendahkan ini, seorang wanita yang mereka tuduh mencuri, bisa menjadi lebih dari sekadar pedagang pasar. Aku akan membangun kerajaan berlianku sendiri. Aku akan memiliki kilauan berlian yang lebih terang, bukan dari warisan, tapi dari keringat dan kejujuran.
Ini bukan lagi tentang membela diri dari tuduhan palsu. Ini tentang merebut kembali harga diriku. Tentang menunjukkan kepada dunia bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh profesi atau latar belakang keluarganya, melainkan oleh integritas, kerja keras, kegigihan, dan kemauan untuk bangkit dari keterpurukan. Hinaan Ibu Ratna, yang tadinya seperti racun mematikan bagi jiwaku, kini berubah menjadi cambuk yang memacu setiap sel dalam tubuhku untuk bergerak maju. Aku ingin mereka melihat, suatu hari nanti, bahwa dari abu kehancuran ini, aku bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bahkan Ibu Ratna dengan segala kemewahannya, kekuasaan, dan cara-cara liciknya mungkin tidak akan pernah bisa capai dengan kejujuran. Paginya, aku terbangun dengan mata bengkak, sisa air mata semalam, tapi dengan tekad yang bulat dan hati yang seolah telah ditempa baja. Rian menatapku cemas. Raut lelahnya masih terlihat jelas. Kau baik-baik saja, sayang? Kita akan bagaimana sekarang? Aku tersenyum. Senyum yang terasa pahit namun penuh keyakinan yang membara. Aku menggenggam tangannya erat. Aku baik-baik saja. Mas, kita akan mulai dari awal. Kita akan membuktikan pada mereka bahwa kita bisa. Kita akan bangkit, lebih tinggi dari sebelumnya. Rian memelukku erat, seolah menemukan secercah harapan dari keyakinanku. Aku akan selalu bersamamu, Sarah. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Kami tahu perjalanan ini akan sangat berat. Kami tak punya apa-apa, kecuali cinta kami yang tak tergoyahkan, tekadku yang membara, dan sedikit uang hasil tabunganku dari berjualan sayur yang selama ini kusembunyikan sebagai dana darurat, tak pernah kusentuh. Tapi setidaknya, kini kami bebas. Bebas dari racun hinaan, bebas dari tatapan merendahkan Ibu Ratna. Kami adalah kami, sepasang suami istri yang memulai hidup dari nol, dengan semangat membara untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada mereka yang meremehkan, bahwa kami bisa bangkit, lebih kuat dan lebih bersinar dari yang pernah mereka bayangkan. Dengan tekad sekeras berlian dan hati yang membara, kami memulai hidup dari nol di kontrakan sempit yang terasa pengap dan lembab. Lokasinya tersembunyi di balik ganggang sempit, jauh dari jalan raya utama, dan setiap malam kami bisa mendengar suara bising dari jalanan. Uang tabungan daruratku, yang awalnya kubayangkan akan menjadi modal untuk memperluas lapak sayurku agar bisa menyewa ruko kecil, kini menjadi satu-satunya jaring pengaman kami. Jumlahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk beberapa bulan sewa, biaya makan seadanya, dan kebutuhan pokok yang paling mendasar. Setiap rupiah harus kami hitung dengan cermat, bahkan untuk membeli sebungkus mie instan. Rian, yang seumur hidupnya tak pernah tahu arti kesulitan finansial, yang terbiasa dengan kartu kredit dan sopir pribadi, kini harus belajar berhemat mati-matian. Ia tidak bisa lagi mengandalkan koneksi ayahnya. Ia mencari pekerjaan serabutan, apa saja yang bisa ia lakukan untuk membantu menopang hidup kami. Kadang ia menjadi pengantar barang dengan sepeda motor sewaan, kadang menjadi asisten di bengkel kecil yang penuh oli dan bau bensin, membantu mengangkat ban atau membersihkan mesin. Pekerjaan-pekerjaan itu jauh dari keahliannya di bidang bisnis properti dan pendidikan tingginya di bidang manajemen. Tubuhnya yang terbiasa dengan kasur empuk dan AC kini harus beradaptasi dengan panas terik dan kelelahan fisik. Aku bisa melihat betapa lelahnya dia setiap malam, tapi ia tak pernah mengeluh. Di sisi lain, aku tak ingin hanya pasrah pada keadaan. Api tekad yang menyala di malam pengusiran itu terus membakar setiap sendi tubuhku. Jika Ibu Ratna menganggapku rendah karena pekerjaanku sebagai penjual sayur, maka aku akan bangkit dengan cara yang paling tidak terduga olehnya, melalui kilau berlian. Fantasi masa kecilku tentang perhiasan, yang dulu hanya berani kusebut sebagai impian gila yang takkan pernah terwujud, kini menjadi tujuan hidupku, kompas yang menuntun setiap langkah. Setiap pagi, setelah Rian berangkat kerja serabutan sebelum matahari terbit, aku mulai menjalankan misiku. Dengan sisa uang yang sangat terbatas, aku tak mungkin langsung terjun ke bisnis berlian. Itu adalah ide konyol yang sama dengan bunuh diri finansial. Jadi, aku mulai dari yang paling mungkin, yang paling murah, belajar. Aku pergi ke perpustakaan kota yang terletak tak jauh dari kontrakan kami, menempuh perjalanan cukup jauh dengan angkutan umum yang berdesakan. Aku bukan lagi mencari buku resep masakan atau tips bertani yang dulu jadi kebiasaan, melainkan buku-buku tebal yang serius tentang geologi, mineralogi, sejarah perhiasan, dan bagaimana mengidentifikasi batu permata. Aku melahap setiap informasi, mencatat istilah-istilah asing seperti carat, berat, kat, potongan,
clarity, kejernihan, color, warna, yang dikenal sebagai 4C dalam industri berlian dan belajar membedakan zamrud dari safir, ruby dari intan mentah. Aku membaca hingga mataku perih dan kepalaku pening, hingga perpustakaan tutup dan petugas mulai mematikan lampu. Malam harinya, setelah makan malam sederhana yang seringkali hanya nasi dengan telur atau mie instan, aku akan mencari informasi lagi dari internet menggunakan ponsel lamarian yang ia pinjamkan padaku. Ponsel itu sering hang dan layarnya retak. Tapi itu adalah satu-satunya jendelaku menuju dunia informasi. Aku menjelajahi forum-forum jual beli perhiasan daring, membaca ulasan tentang toko-toko berlian, menonton video dokumenter tentang proses penambangan berlian yang rumit, hingga tutorial cara membedakan berlian asli dan imitasi dengan alat sederhana. Aku menyadari betapa luas dan kompleksnya dunia perhiasan. Tidak hanya tentang kemewahan, tapi juga tentang ilmu pengetahuan, seni yang presisi, sejarah panjang, dan etika bisnis. Aku sering bertanya pada Rian tentang istilah-istilah bisnis yang belum kupahami, seperti modal ventura atau rantai pasokan. Dan dia dengan sabar menjelaskan, meski ia sendiri tidak terlalu familiar dengan seluk-beluk dunia perhiasan. Selain belajar teori, aku juga berusaha mencari tahu praktik di lapangan. Dengan uang transportasi yang pas-pasan, aku nekat pergi ke pusat perhiasan di daerah Cikini, sekadar untuk melihat-lihat dan mengamati. Aku berpura-pura menjadi calon pembeli, mencoba mengenakan beberapa kalung atau cincin di jari, merasakan berat dan kilauannya. Aku mengamati bagaimana para penjual berinteraksi dengan pelanggan, bagaimana mereka menjelaskan detail perhiasan, cara mereka mengidentifikasi kualitas sebuah berlian, dan seni meyakinkan pembeli. Aku mencatat setiap detail, setiap gestur, setiap kalimat yang mereka gunakan. Para penjual yang melihatku dengan pakaian sederhana dan wajah polos seringkali meremehkan, memandangku dengan sebelah mata, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, "Neng, ini berlian asli, bukan mainan pasar." Tapi aku tak peduli. Hinaan mereka tak seberapa dibandingkan dengan hinaan Ibu Ratna yang masih menghantui. Justru, ejekan-ejekan itu makin memicuku untuk belajar lebih keras, membuktikan bahwa aku bisa masuk ke dunia mereka. "Kau serius ingin berbisnis berlian, sayang?" tanya Rian suatu malam, melihatku dengan tumpukan buku dan catatan yang berantakan di sampingku. Ada kekhawatiran yang samar di matanya. Mungkin ia merasa aku terlalu jauh bermimpi atau terlalu ambisius. "Ini bukan seperti berjualan sayur. Loh, modalnya besar sekali." Aku menatapnya dengan yakin, menggenggam tangannya erat. "Sangat serius, Mas. Aku tahu ini sulit, bahkan mungkin mustahil di mata orang lain. Tapi aku harus membuktikan. Bukan hanya kepada Ibu Ratna, bukan hanya kepada keluarga besarmu, tapi juga kepada diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi merasa kecil dan tak berdaya. Aku ingin mengangkat harkat dan martabatku, dan nama baik kita." Rian tersenyum lembut, lalu mengusap punggung tanganku. "Baiklah, aku akan selalu mendukungmu, Sarah. Apapun impianmu, kita akan berjuang bersama." Dukungan Rian adalah oksigen bagiku, sebuah pilar yang membuatku tetap berdiri tegak. Tanpa itu, mungkin aku sudah menyerah di tengah jalan. Kehidupan kami sangat berat, jauh dari kata nyaman. Seringkali kami hanya makan seadanya, dan Rian pulang dengan tubuh pegal-pegal serta pakaian kotor karena pekerjaan kasar. Namun, setiap malam, saat kami berdua mempelajari materi baru tentang berlian atau merencanakan langkah selanjutnya, lelah itu seolah sirna. Kami berjuang bersama, bahu-membahu, dengan satu tujuan, membuktikan bahwa cinta, ketekunan, dan tekad bisa mengalahkan kesenjangan sosial dan fitnah keji. Kami tidak tahu kapan, atau bagaimana caranya, tapi kami percaya, suatu hari nanti, kilauan berlian akan menjadi saksi bisu dari kebangkitan kami, dan mereka yang pernah meremehkan akan melihat betapa salahnya mereka. Bulan-bulan berlalu dalam balutan kesederhanaan ekstrim dan kerja keras yang tiada henti. Kontrakan sempit kami terasa semakin sesak. Namun tekad di dalam dadaku justru semakin meluas. Rian terus berjuang dengan pekerjaan serabutannya, melakoni apapun demi mendapatkan uang. Ia pernah bekerja membersihkan bangunan pasca konstruksi, mengangkat barang di gudang, bahkan menjadi pengemudi ojek online paruh waktu. Tubuhnya yang dulu terlindung dari terik dan kotor, kini sering pulang dengan keringat bercucuran, otot-otot pegal, dan tangan yang kasar. Tapi ia tak pernah sekalipun mengeluh. Dukungan tulusnya adalah pilar utama yang menopang semangatku.
Aku sendiri tenggelam dalam lautan buku dan informasi daring tentang perhiasan. Otakku, yang dulu hanya diisi oleh perhitungan harga kangkung dan bayam per kilogram, kini mulai memahami nuansa kompleks dunia berlian. Dari sertifikasi internasional seperti GIA atau HRD, perbedaan potongan brilian, princess, atau emerald, hingga inklusi pinpoint yang begitu kecil sehingga tak terlihat mata telanjang. Pengetahuanku berkembang pesat, dan aku mulai merasa lebih percaya diri. Aku tidak lagi merasa buta huruf di dunia yang sangat asing ini. Kini, saatnya mengambil langkah konkret, mewujudkan mimpi yang perlahan tapi pasti menjadi obsesi. Model itu adalah kendala terbesar, dinding raksasa yang menghadang. Uang tabungan darurat kami yang sangat terbatas, hasil jerih payahku berjualan sayur bertahun-tahun, kini sudah sangat menipis. Nyaris habis untuk membayar sewa kontrakan bulanan dan kebutuhan sehari-hari yang paling mendesak. Berbisnis berlian asli memerlukan modal yang sangat besar. Jumlahnya mungkin mencapai miliaran rupiah, sesuatu yang jelas tak kumiliki, bahkan sepersekiannya pun tidak. Namun, tekadku sudah bulat dan tak tergoyahkan. Aku harus memulai, sekecil apapun itu, dari apapun yang bisa kugenggam. Aku memutuskan untuk tidak langsung berjualan berlian asli. Itu terlalu berisiko, terlalu ambisius, dan sama sekali tidak realistis dengan kondisi finansialku. Pikiranku tertuju pada perhiasan perak dengan permata sintetis, atau perhiasan imitasi berkualitas tinggi yang secara visual menyerupai berlian. Harganya jauh lebih terjangkau, dan aku bisa mempelajari seluk-beluk penjualan, membangun kepercayaan pelanggan, serta memahami selera pasar tanpa harus mengambil risiko finansial yang menghancurkan. Ini adalah jembatan pertamaku, langkah bayi, menuju impian berlian sejati. Dengan sisa uang yang benar-benar pas-pasan, cukup untuk ongkos transportasi dan makan siang sederhana, aku nekat mendatangi beberapa pengrajin perhiasan kecil di bilangan Pasar Senen, sebuah area yang terkenal dengan toko-toko perhiasan emas dan permata dengan harga terjangkau. Aku menjelaskan niatku, menawarkan diri sebagai penjual lepas atau reseller. Awalnya mereka ragu. Bahkan ada yang menatapku sinis melihat penampilanku yang sederhana, jauh dari kesan glamor seorang calon penjual perhiasan. Namun, aku gigih. Aku tidak hanya memohon, tapi mempresentasikan pengetahuanku tentang batu, tentang cut dan clarity, meski itu hanya untuk permata sintetis, dengan percaya diri, menggunakan istilah-istilah yang kupelajari dari buku. Aku menunjukkan bahwa aku serius dan memiliki pengetahuan dasar. Akhirnya, ada seorang pengrajin tua bernama Pak Jamal, dengan janggut putih dan kacamata tebal, yang melihat percikan semangat di mataku. Ia setuju untuk memberiku beberapa sampel perhiasan perak bertatahkan permata sintetis dengan sistem konsinyasi. Artinya, aku membayar setelah barang terjual, sebuah kesepakatan yang sangat menguntungkan dan mengurangi risikoku. Hatiku melompat girang. Sebuah senyum lebar tak bisa kutahan. Ini adalah pintu pertama yang terbuka. Aku tahu, aku tak bisa lagi berjualan sayur. Pekerjaan itu menyita terlalu banyak waktu dan tenagaku, dan aku harus fokus penuh pada tujuan baruku ini. Rian mendukung penuh keputusanku. Meskipun kami tahu itu berarti kami akan kehilangan satu-satunya sumber pendapatan tetap dan harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat yang paling akrab bagiku, tempat di mana aku tumbuh dan berjuang, pasar. Namun kali ini, bukan sebagai penjual sayur yang berlumur tanah, melainkan sebagai penjual perhiasan. Dengan sebuah meja lipat kecil yang kupinjam dari Mbak Sumi di kontrakan, dan selembar kain beludru hitam sebagai alas untuk menampilkan perhiasanku agar terlihat elegan, aku menggelar daganganku di sudut pasar yang agak sepi, tak jauh dari lapak sayurku yang dulu. Beberapa pedagang lama yang mengenalku menatapku aneh. Bisikan-bisikan sumbang terdengar. Sarah, kenapa sekarang jual-jual barang beginian? Sudah tidak laku sayurnya? Mau jadi orang kaya mendadak ya? Sindir salah satu dari mereka dengan nada mencemooh. Aku hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka bicara. Aku sudah terbiasa dengan cibiran. Awalnya sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Hari pertama, tidak ada satupun yang membeli. Banyak yang hanya melirik, menyepelekan, bahkan ada yang tertawa. Perhiasan murahan, ini pasti imitasi jelek. Bisik-bisik yang menyakitkan terdengar. Penjualan sangat lambat. Aku sering pulang dengan tangan kosong, membuat Rian cemas dan kadang terpaksa berutang pada teman kerjanya untuk makan. Tapi aku tak menyerah. Aku mengamati setiap pengunjung pasar, mencari celah, memahami pola pembelian mereka.
Aku mulai mengubah strategiku. Aku tidak hanya diam menunggu. Aku mendekati para ibu-ibu yang berlalu lalang, bukan hanya menawarkan barang, tapi juga bercerita tentang keindahan permata, tips merawat perhiasan agar awet, bahkan tentang bagaimana memadukan perhiasan sederhana dengan busana sehari-hari agar terlihat lebih anggun. Aku menawarkan garansi sederhana untuk setiap pembelian, pelayanan yang ramah, dan yang terpenting, kejujuran. Aku selalu mengatakan bahwa ini adalah permata sintetis atau perak berkualitas tinggi, tidak pernah mengklaimnya sebagai berlian asli atau emas. Kejujuran ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri di tengah pasar yang kadang penuh tipu daya. Mbak Sarah ini penjelasannya lengkap sekali, beda dari penjual lain. Dia jujur, puji seorang ibu setelah membeli cincin permata dariku. Meskipun bukan berlian asli, tapi kilaunya bagus dan harganya jujur. Aku suka. Pujian kecil dan kepercayaan dari pelanggan sederhana inilah yang menjadi bahan bakar bagiku. Sedikit demi sedikit, penjualan mulai meningkat. Dari 1 cincin per hari, menjadi 2, lalu 3. Bahkan kadang ada yang membeli 1 set kalung dan anting. Aku mulai bisa membayar Pak Jamal tepat waktu, dan bahkan membeli beberapa desain baru dari pengrajin lain untuk menambah variasi koleksiku. Uang yang kudapatkan langsung kuputar kembali untuk membeli lebih banyak barang, mempelajari model-model yang disukai pasar, dan sedikit demi sedikit menyisihkan untuk modal impian berlian asliku. Setiap malam, aku pulang ke kontrakan dengan tubuh lelah yang luar biasa, punggung pegal, namun hati berbinar-binar penuh harapan. Rian akan menyambutku dengan senyum bangga, dan kami akan menghitung penghasilan hari itu, merencanakan langkah selanjutnya dengan penuh semangat. Ini memang masih sangat jauh dari impian toko berlian mewah yang kubayangkan, dan bahkan jauh dari kehidupan nyaman di rumah Ibu Ratna dulu. Tapi ini adalah langkah pertamaku. Sebuah langkah yang membuktikan bahwa aku bisa bangkit, satu persatu, meletakkan fondasi mimpiku sendiri, dengan keringat, kerja keras, dan harga diri yang tak ternilai harganya. Kilauan kecil dari permata sintetis itu terasa bagai harapan yang berkilauan di tanganku. Janji akan masa depan yang lebih cerah. Waktu berputar begitu cepat. Seperti pasir di dalam jam pasir kehidupan. 1 tahun, 2 tahun, kemudian 3 tahun berlalu sejak kami meninggalkan kemegahan palsu rumah Adi Wijaya. Setiap hari adalah perjuangan, namun juga ladang pelajaran tak terbatas yang menempa kami. Aku dan Rian bekerja tak kenal lelah, bagai 2 roda gigi yang saling melengkapi dalam mesin perjuangan kami. Rian, setelah berbulan-bulan melakoni pekerjaan serabutan yang menguras fisik, akhirnya menemukan pekerjaan yang lebih stabil sebagai konsultan pemasaran di sebuah agensi kecil. Ia memanfaatkan sedikit ilmunya dari bangku kuliah. Meskipun gajinya tak seberapa dibandingkan potensi yang ia miliki atau standar hidupnya dulu. Ia bekerja keras, siang dan malam, demi menopang kami. Sementara itu, bisnis perhiasan perak dan imitasi yang kumulai di pasar, terus berkembang pesat berkat ketekunan dan yang terpenting, kejujuranku. Aku sudah tidak lagi berjualan di lapak kecil dengan meja lipat di sudut pasar yang becek. Dari hasil tabungan yang kukumpulkan sepeser demi sepeser, dan memutar modal keuntungan dengan sangat efisien, aku berhasil menyewa sebuah toko kecil di area perbelanjaan yang lebih ramai, meskipun belum di pusat kota. Aku menamainya Kilau Harapan. Sebuah nama yang sederhana, namun penuh makna, mewakili semua yang telah kami lalui. Di Kilau Harapan, aku menjual perhiasan perak dan imitasi yang lebih beragam, mengikuti tren mode terkini, dan bahkan mulai mendesain beberapa model perhiasan sendiri yang ternyata sangat diminati pelanggan. Desainku sederhana namun elegan, cocok untuk dipakai sehari-hari, dan yang terpenting, harganya terjangkau. Pelanggan setia dari pasar juga ikut datang ke toko baruku, menyebarkan kabar dari mulut ke mulut tentang Mbak Sarah yang jujur dan perhiasannya bagus. Mereka percaya padaku, pada kualitas barangku, dan terutama pada kejujuranku dalam menjelaskan bahwa itu adalah permata sintetis, bukan berlian asli. Kepercayaan inilah modal utamaku. Namun, impianku bukan hanya sebatas kilau harapan atau permata imitasi. Impian sejatiku adalah berlian. Hinaan Ibu Ratna, yang menuduhku mencuri berliannya, masih terngiang jelas di telingaku, menjadi bara yang tak pernah padam di dalam jiwaku. Aku ingin membuktikan bahwa aku, seorang Sarah, bisa mencapai dunia yang mereka anggap mustahil dan hanya pantas untuk kalangan mereka. Aku ingin memiliki berlian, bukan dari hasil mencuri, tapi dari hasil keringat dan kerja keras tanganku sendiri.
Dengan setiap rupiah keuntungan dari Kilau Harapan, aku menyisihkan sebagian besar untuk modal impian berlianku. Aku mengurangi pengeluaran pribadi seminimal mungkin, hidup sangat sederhana. Aku tak pernah tergoda membeli pakaian atau tas mewah yang dulu sering kupandangi di majalah atau etalase toko. Setiap sen adalah investasi berharga untuk masa depanku, untuk membuktikan diriku. Aku bahkan tak pernah berhenti belajar. Aku mengikuti seminar daring tentang pasar berlian global, yang sering kali kulakukan hingga larut malam setelah Rian tertidur. Aku membaca jurnal-jurnal industri yang kering dan kompleks, dan secara perlahan mulai membangun koneksi daring dengan beberapa pemasok berlian mentah dan pengrajin berlian terkemuka yang kukenal dari internet dan forum-forum khusus. Aku mempelajari lebih dalam tentang proses pemotongan berlian yang presisi, cara menguji keaslian dengan alat khusus, dan bahkan bagaimana sertifikat GIA atau HRD diterbitkan untuk menjamin kualitas sebuah berlian. Pengetahuanku tentang berlian kini setara dengan seorang ahli gemologi, bukan lagi sekadar pengetahuan dasar. Suatu hari, setelah bertahun-tahun menabung dan menahan diri, saat tabunganku sudah mencapai angka yang cukup signifikan, sebuah jumlah yang dulu hanya bisa kuimpikan, aku dan Rian berdiskusi panjang di kontrakan kami. Cahaya lampu redup menyinari coretan-coretan perhitungan modal dan rencana bisnis di atas meja. "Mas Rian, kurasa ini saatnya," kataku, menunjukkan catatan perhitungan modal yang sudah matang dan studi pasarku. "Aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Aku ingin membuka toko berlian asli." Rian menatapku dengan mata berbinar bangga. Ada kekaguman yang jelas di sana. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Aku percaya padamu, sayang. Sepenuhnya. Kita sudah membangun ini dari nol. Dari sepetak lapak sayur hingga Kilau Harapan. Sekarang saatnya melompat lebih tinggi. Aku akan selalu ada di sampingmu." Kata-katanya adalah kekuatan terbesar bagiku. Dengan modal yang terkumpul, dan keberanian yang berlipat ganda karena dukungan Rian, aku memberanikan diri mengambil langkah besar. Aku memutuskan untuk membuka toko perhiasan berlian asli. Lokasinya bukan lagi di area perbelanjaan biasa, tapi di pusat kota Jakarta, di salah satu mal paling bergengsi, tempat yang dulunya hanya bisa kuimpikan untuk sekadar berkunjung. Sebuah tempat yang mungkin saja sering dikunjungi oleh Ibu Ratna dan teman-teman sosialitanya yang gemar memamerkan kemewahan. Ini adalah pernyataan. Butuh waktu berbulan-bulan yang melelahkan untuk mewujudkan mimpi ini. Aku terjun langsung ke setiap detail. Mendesain interior toko yang elegan, mewah namun tetap terasa hangat dan modern. Aku sangat cermat dalam pemilihan koleksi berlian, memastikan setiap berlian bersertifikat dan memiliki kualitas terbaik. Negosiasi yang panjang dan rumit dengan pemasok berlian dari luar negeri, hingga merekrut staf ahli yang berpengetahuan di bidang perhiasan. Aku memastikan semuanya sempurna, dari tata letak etalase hingga penerangan yang menonjolkan kilau berlian. Aku ingin tokoku tidak hanya mewah, tapi juga memberikan pengalaman yang hangat, terpercaya, dan berkesan bagi setiap pelanggan. Dan akhirnya, hari itu tiba. Papan nama megah dengan desain modern terpampang di atas etalase kaca berkilauan, Precious Gems by Sarah. Sebuah nama yang bukan hanya mewakili bisnis, tapi juga perjalanan panjang, perjuangan, dan esensiku sebagai seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Peresmian toko itu diselenggarakan dengan sederhana, hanya mengundang kerabat dekat, beberapa pelanggan setia, Kilau Harapan, yang kini menjadi kolega, serta rekan bisnis yang percaya padaku dan telah melihat kegigihanku. Namun, dampaknya jauh melampaui itu. Precious Gems by Sarah, dengan cepat menarik perhatian. Kualitas berlian kami yang bersertifikat internasional, desain yang unik dan modern namun tetap elegan, serta harga yang kompeten dan pelayanan yang tulus, membuat kami menjadi pembicaraan di kalangan pencinta perhiasan. Pelanggan berdatangan, dari kalangan biasa yang ingin membeli hadiah berkesan hingga sosialita kelas atas yang mencari perhiasan eksklusif. Kami bahkan mulai menerima pesanan khusus untuk desain perhiasan custom yang rumit. Omzet melonjak, laba mengalir deras, dan namaku mulai dikenal sebagai Ratu Berlian baru di kota itu. Kami tidak hanya menjual perhiasan, kami menjual kepercayaan, keindahan, dan sebuah kisah tentang ketahanan. Aku, Sarah, si mantan penjual sayur yang dituduh mencuri, kini berdiri tegak di balik etalase berlian berkilauan, mengenakan pakaian rapi namun tetap sederhana, dan melayani pelanggan dengan senyum tulus yang tulus dari hati. Di tanganku, bukan lagi bau tanah dan sayuran,
melainkan kilauan berlian yang sesungguhnya, yang telah kudapatkan dengan keringat dan integritasku. Aku telah membuktikan, bukan hanya kepada diriku sendiri, tetapi kepada dunia, bahwa impian bisa diraih, bahkan dari titik terendah sekalipun, dan bahwa kejujuran adalah permata terindah. Dan di suatu tempat, entah bagaimana, aku tahu kabar tentang kebangkitanku ini akan sampai ke telinga Ibu Ratna, menembus dinding kesombongan dan prasangkanya. Sementara duniaku berputar pada poros kesuksesan yang baru kuraih, memancarkan kilau harapan dan kerja keras, alam semesta seolah memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan. Jauh di balik dinding kaca, Precious Gems by Sarah, yang berkilauan, di pusat kota Jakarta yang gemerlap, keluarga Adi Wijaya, yang dulu begitu angkuh dan tak tersentuh, perlahan tapi pasti, mulai limbung. Kabar burung tentang kemerosotan finansial mereka mulai sayup-sayup terdengar, awalnya hanya bisikan-bisikan samar di antara kolega bisnis Rian, kemudian menjadi berita yang lebih sering muncul di kolom ekonomi majalah lokal, bahkan menjadi topik hangat di grup-grup gosip sosialita. Setelah kami pergi dari rumah megah itu, Ibu Ratna dan Pak Herman mungkin sempat merasa lega. Mereka mungkin berpikir telah berhasil menyingkirkan aib dari keluarga mereka, membersihkan noda yang menurut mereka kutimbulkan. Namun, kepergian Rian, satu-satunya putra yang telah mereka persiapkan dengan cermat untuk meneruskan tongkat estafet bisnis properti mereka, ternyata meninggalkan lubang besar yang tak tergantikan. Rian memang tidak bergelar khusus di bidang properti dari universitas luar negeri, tapi ia memiliki naluri bisnis yang tajam, kemampuan bernegosiasi yang baik, dan jaringan hubungan yang luas dengan klien-klien muda serta investor potensial. Tanpa kehadirannya, dan mungkin juga karena karma dari perlakuan mereka yang keji, bisnis properti Pak Herman mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mengkhawatirkan. Awalnya adalah proyek-proyek kecil yang tertunda karena kurangnya pengawasan dan manajemen yang efektif. Kemudian, proyek-proyek besar mulai kehilangan investor satu persatu, karena kepercayaan pasar terhadap Adi Wijaya Group menurun drastis. Pasar properti memang sedang lesu saat itu, tapi perusahaan-perusahaan lain yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan memiliki tim manajemen yang solid masih bisa bertahan bahkan berkembang. Sementara itu, Adi Wijaya Group seolah kehilangan sentuhannya, terjebak dalam pola lama yang tidak lagi relevan. Pak Herman semakin sering terlihat stres, garis-garis kerutan di wajahnya semakin dalam, dan sorot matanya menunjukkan kelelahan luar biasa. Ibu Ratna, yang dulunya hanya sibuk dengan arisan glamor, kegiatan sosialita, dan pamer perhiasan mahal, kini mulai ikut campur dalam urusan bisnis, namun dengan pemahaman yang sangat minim dan cenderung impulsif. Ia terbiasa hidup dalam kemewahan berlimpah dan enggan mengurangi gaya hidupnya sedikit pun, meskipun pemasukan keluarga sudah menipis. Sebaliknya, ia justru mendorong Pak Herman untuk mengambil risiko lebih besar, melakukan investasi yang gegabah dan tidak terukur, demi mempertahankan ilusi kemewahan mereka. Aku mendengar dari Rian bahwa ibunya bahkan menjual beberapa perhiasan kecilnya, lalu perhiasan berukuran sedangnya untuk menutupi kerugian mendadak atau membayar tagihan yang menumpuk. Perhiasan? Pikirku pahit. Bagaimana jika salah satu yang dijual itu adalah berlian yang dituduhkan padaku dulu? Berlian yang membuatku diusir dari rumah itu? Sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Sebuah karma yang berbalik arah. Berita tentang kemerosotan Adi Wijaya Group mulai merangkak dari kolom berita kecil, hingga menjadi headline utama di media massa. Judul-judul besar tentang kebangkrutan beberapa proyek besar, penundaan pembayaran gaji karyawan, hingga gugatan hukum dari mitra bisnis yang merugi, menghiasi halaman depan koran dan portal berita daring. Perusahaan properti raksasa yang dulu digadang-gadang tak tergoyahkan itu kini kolaps, meninggalkan tumpukan utang yang tak terbayar dan proyek-proyek terbengkalai yang menjadi monumen kegagalan. Bank mulai menagih utang dengan agresif, aset-aset mereka disita satu persatu. Mobil-mobil mewah mereka yang dulu berderet di garasi lenyap, disusul dengan penjualan rumah-rumah lain yang mereka miliki sebagai investasi. Bahkan sebagian besar koleksi perhiasan berlian Ibu Ratna yang dulu sering dipamerkan, terpaksa dijual dengan harga murah di pelelangan untuk menutupi lubang keuangan yang menganga. Perhiasan yang dulunya merupakan simbol status dan keangkuhan, kini menjadi penanda kehancuran. Rian, meskipun kami sudah tidak berhubungan dengan keluarganya secara langsung, terkadang masih mendengar kabar dari teman-teman lamanya yang masih bersimpati padanya. Ia bercerita kepadaku dengan nada prihatin. Ayah sudah tidak sekuat dulu. Sayang, dia terlihat sangat lelah dan menua dengan cepat. Aku khawatir. Dan ibu dia jadi lebih sering marah-marah, sering menangis, dan wajahnya selalu tegang.
Aku bisa merasakan empati Rian yang tulus, meskipun orang tuanya telah menyakitinya begitu dalam. Bagaimanapun, mereka tetaplah orang tuanya. Klimaks kemerosotan itu terjadi ketika berita di media massa secara resmi mengumumkan kebangkrutan total Adiwijaya Group. Perusahaan itu dinyatakan pailit. Aku melihat foto-foto lama Ibu Ratna di media, wajahnya yang dulu angkuh dan penuh polesan kini terlihat keriput dan penuh kesedihan, tanpa riasan mewah. Kemewahan yang dulu menjadi topengnya, kini telah terkelupas habis, memperlihatkan kerapuhan di baliknya. Kini, bukan hanya aset bisnis yang lenyap, tapi juga rumah megah yang pernah menjadi saksi bisu penghinaanku dan pengusiran kami. Rumah itu disita bank, dilelang untuk membayar utang. Pak Herman dan Ibu Ratna harus pindah ke sebuah apartemen kecil yang sederhana di pinggiran kota, jauh dari kehidupan glamor yang selama ini mereka jalani. Dari puncak kemuliaan, mereka jatuh terhempas ke dasar jurang. Aku tidak merasakan kemenangan, tidak ada euforia atau kegembiraan atas penderitaan mereka. Hanya sebuah kesadaran bahwa hidup memang seperti roda yang terus berputar. Satu berputar ke atas, yang lain berputar ke bawah. Dan kini, roda itu telah menunjukkan keadilannya, pada waktu dan caranya sendiri. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis dan gemuruh kota yang mulai menggeliat. Udara masih terasa sejuk, meskipun mentari mulai menampakkan sinarnya di antara gedung-gedung pencakar langit. Aku, Sarah, seperti biasa, sudah berada di toko Precious Gems by Sarah sejak dini hari. Ada kepuasan tersendiri yang mengalir hangat di dadaku saat melihat kilauan berlian di etalase toko yang tertata apik. Ini bukan sekadar permata sintetis seperti di awal perjuanganku, melainkan berlian asli bersertifikat internasional, murni hasil dari bertahun-tahun keringat, air mata, dan setiap tetes pengorbanan. Bisnisku terus berkembang pesat. Kami bahkan berencana membuka cabang kedua di kota lain dalam waktu dekat. Hidupku, dan hidup Rian, kini jauh lebih stabil, lebih mapan, dan lebih bahagia, meskipun kami memulai dari titik nol. Rian sendiri kini sudah bekerja di perusahaanku sebagai direktur pemasaran, menggunakan keahliannya di bidang manajemen dan pemasaran dengan maksimal dan penuh dedikasi. Ia adalah partner terbaikku, bukan hanya dalam hidup, tapi juga dalam bisnis. Sarah, hari ini ada pengiriman koleksi berlian terbaru dari Belgia. Aku sudah atur pengamanannya, jangan khawatir, kata Rian, yang baru saja tiba di toko, senyumnya cerah dan penuh semangat seperti biasa. Kami sering berbagi cerita tentang kemajuan toko, mimpi-mimpi kami yang tak pernah berhenti tumbuh, dan bagaimana kami mengatasi setiap tantangan yang ada. Namun, ada satu topik yang selalu kami hindari, sebuah nama yang tak pernah kami sebut secara langsung, keluarganya. Aku tahu Rian masih sesekali melihat berita tentang kemerosotan Adiwijaya Group dari portal berita atau mendengar kabar dari teman-temannya, dan ada kesedihan mendalam di matanya setiap kali ia melakukannya. Setelah rapat singkat dengan tim manajerial toko, yang kini berjumlah lebih dari 10 orang, aku memutuskan untuk keluar sebentar, mencari udara segar dan secangkir kopi di kafe depan mall. Aku butuh sedikit waktu untuk menjernihkan pikiran dari angka-angka dan strategi pemasaran. Aku berjalan menyusuri trotoar yang ramai, di tengah kerumunan pekerja kantoran yang sibuk dengan ponsel mereka, dan pengunjung mall yang berlalu lalang dengan tas belanja branded. Pikiran-pikiran tentang desain perhiasan baru, tren pasar, dan bagaimana cara memuaskan pelanggan yang semakin beragam terus mengisi benakku. Di tengah langkahku yang mantap dan fokus, mataku tak sengaja menangkap sosok yang sangat familiar, namun dalam kondisi yang sangat sulit dikenali. Sosok itu duduk meringkuk di salah satu bangku taman umum di seberang jalan, dekat sebuah tong sampah yang penuh, di bawah naungan pohon rindang yang biasanya menjadi tempat para pemulung atau tunawisma beristirahat. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini acak-acakan, sebagian besar sudah memutih dan kusam. Kemejanya lusuh, kotor, dan sobek di beberapa bagian. Celana kainnya terlihat usang dan belel, dan di kakinya hanya ada sepasang sandal jepit butut yang sudah putus di bagian jempolnya. Tangannya yang dulu selalu mengenakan cincin berlian besar dan gelang emas kini terlihat kurus, keriput, dan gemetar saat memungut sisa makanan dari bungkusan kertas nasi yang tergeletak di sampingnya. Di sebelahnya, sebuah kantong kain usang yang lusuh tergeletak, mungkin berisi hasil pencariannya hari itu. Jantungku berdebar kencang, berdentum keras di dadaku. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik napas, membuatku kesulitan bernapas. Aku spontan berhenti melangkah, membeku di tempat. Sosok itu, tidak mungkin.
Aku mencoba memfokuskan pandanganku, mengamati lebih dekat, mendekat sedikit, tak percaya dengan apa yang kulihat. Wajah yang dulu begitu angkuh, penuh riasan tebal yang menutupi setiap celah, kini terlihat keriput, kuyu, dan penuh guratan kesedihan. Ada luka gores kecil di pipinya, dan bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Namun, di balik semua perubahan fisik itu, aku mengenal mata itu. Mata tajam yang dulu penuh kebencian, penghinaan, dan kesombongan kepadaku. Itu adalah Ibu Ratna, mertuaku sendiri. Wanita yang dulu begitu membanggakan status sosialnya, yang menganggapku rendah karena aku seorang penjual sayur, yang menuduhku mencuri perhiasan berliannya tanpa bukti, yang secara tidak langsung mengusirku dari rumahnya. Kini, ia duduk di jalanan, di tengah keramaian kota, tampak seperti seorang pengemis. Sebuah gelombang emosi yang kompleks menghantamku secara bersamaan. Terkejut yang luar biasa, sedikit rasa sedih yang tak kupahami, dan entah mengapa, sedikit rasa nyeri yang menusuk. Aku tidak merasakan kemenangan yang manis, tidak ada euforia balas dendam yang biasanya diceritakan dalam dongeng. Yang ada hanyalah rasa miris yang mendalam, sebuah pertanyaan besar di benakku. Bagaimana bisa seseorang yang dulu begitu berada, hidup dalam kemewahan tak terbatas, kini jatuh begitu parah, hingga harus mengais makanan di jalan? Apakah ini karma yang begitu kejam? Yang dulu sempat kudengar Rian bicarakan? Ibu Ratna masih sibuk mengais-ngais sesuatu dari kantong kainnya, tak menyadari sedikitpun kehadiranku yang berdiri mematung di seberangnya. Ia mendongak sesaat, menatap kosong ke arah Precious Gems by Sarah, yang megah, ke arah etalase berlian yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi, seolah itu adalah dunia lain yang sama sekali tak terjangkau baginya, sebuah mimpi yang takkan pernah ia sentuh. Ia menatapnya, mungkin dengan kekaguman pada kemewahan itu, namun tanpa tahu bahwa pemilik toko yang sukses itu adalah wanita yang pernah ia hina, rendahkan, dan usir sebagai penjual sayur dan pencuri. Ironi takdir ini terlalu pedih untuk ditertawakan, terlalu menusuk untuk hanya dianggap sebagai pembalasan. Aku berdiri di sana, tak bergerak, membiarkan pemandangan itu meresap dalam diriku. Membiarkan ironi itu mengendap. Debu dan bau pasar yang dulu menempel padaku, kini menempel padanya. Kemewahan yang dulu melekat padanya, kini bertahta padaku. Keadaan telah berbalik, sepenuhnya, dan dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Dan ini adalah pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya bagi Ibu Ratna, tapi juga bagi diriku. Pemandangan Ibu Ratna yang terpuruk itu terus menghantuiku sepanjang hari, bagai bayangan kelabu yang tak mau pergi. Selama beberapa jam setelah pertemuan tak terduga di taman kota, pikiranku dipenuhi oleh sosoknya yang ringkih, jauh dari citra angkuh dan glamor yang dulu ku kenal. Aku duduk di ruang kerjaku yang nyaman di toko Precious Gems by Sarah, menatap keluar jendela ke arah keramaian mal yang sibuk, namun pandanganku kosong, tak fokus. Aku tidak merasakan kepuasan dari balas dendam, takdir, apalagi euforia dendam. Yang ada hanyalah beban berat di dada. Sebuah rasa miris yang mendalam atas takdir yang begitu kejam dan tak terduga. Sebuah pertanyaan terus berputar di benakku. Haruskah aku berdiam diri saja? Sayang, kenapa melamun terus? Suara lembut Rian membuyarkan lamunanku. Ia masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Uapnya mengepul pelan. Melihat ekspresiku yang tak biasa, raut wajahnya langsung berubah khawatir. Ada apa? Ada masalah di toko? Aku menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian. Mas Rian, tadi pagi saat aku keluar mencari kopi, aku melihat Ibu Ratna. Kalimatku tergantung di udara, berat. Rian terdiam, cangkir teh di tangannya sedikit bergetar, hampir tumpah. Wajahnya yang cerah seketika tegang, matanya melebar. Ibu? Di mana? Bagaimana keadaannya? Apa yang terjadi? Rentetan pertanyaan itu keluar dengan cepat, mencerminkan kecemasannya yang tak terbendung. Aku menceritakan semua yang kulihat. Ibu Ratna yang lusuh, pakaiannya kotor dan compang-camping, duduk di bangku taman, mengais sisa makanan dari kantong sampah. Aku menceritakan betapa rapuhnya dia, betapa hancurnya penampilannya yang dulu selalu sempurna. Aku menjelaskan bagaimana matanya yang dulu penuh kesombongan kini tampak kosong dan lelah. Rian mendengarkan dengan saksama, rahangnya mengeras, matanya meredup, ada gurat kesedihan mendalam yang tak bisa ia sembunyikan. Bagaimanapun juga, itu adalah ibunya,
darah dagingnya. Dia sepertinya tidak mengenaliku, Mas. Atau mungkin terlalu malu untuk mengakui. Aku tidak tahu, tambahku pelan, sambil mengingat tatapan kosong Ibu Ratna ke arah toko kami, tanpa menyadari pemiliknya adalah aku. Rian menunduk, mengusap wajahnya dengan satu tangan. Setelah kebangkrutan itu, mereka memang kehilangan segalanya. Sarah. Lebih parah dari yang kukira. Ayah mencoba bertahan dengan menjual beberapa aset yang tersisa, mencoba memulai lagi dari awal, tapi usia dan tekanan membuatnya cepat menyerah. Dan ibu, dia tak bisa menerima keadaan itu. Dia jadi sering sakit-sakitan, dan kondisinya memang memburuk drastis belakangan ini. Aku sebenarnya sudah mencoba menjenguk beberapa kali, tapi mereka selalu menolak, terutama ibu. Suaranya tercekat, penuh penyesalan. Ia tentu tahu lebih banyak detail menyakitkan tentang kehancuran keluarganya. Detail yang selama ini ia sembunyikan dariku agar aku tidak terlalu terbebani oleh masa lalu yang pahit. Hening sejenak. Hanya suara gemuruh kota yang terdengar samar dari luar toko. Aku tahu Rian ingin melakukan sesuatu. Hati kecilnya pasti menjerit melihat kondisi ibunya. Namun, rasa sakit dan pengkhianatan yang ia alami dari orang tuanya sendiri tentu sangat besar, menjadi tembok yang sulit dirobohkan. Namun, aku juga tahu hati Rian tak sekeras Ibu Ratna. Ia tetaplah putranya yang baik, yang selalu menjunjung tinggi kasih sayang. Mas, aku memulai. Suaraku mantap, meskipun ada sedikit keraguan di hati yang kubelakang. Aku tahu ini akan menjadi sebuah keputusan besar. Aku ingin membantu. Rian mendongak cepat, matanya membelalak tak percaya, menatapku seolah aku baru saja mengucapkan hal gila. Membantu? Membantu ibu setelah semua yang dia lakukan padamu, pada kita? Setelah dia menuduhmu mencuri? Setelah dia mengusir kita tanpa belas kasihan? Ada campuran keterkejutan, rasa tak percaya, dan sedikit amarah yang tersisa di suaranya, sebuah konflik batin yang jelas. Aku tahu apa yang dia lakukan itu jahat. Mas, sangat jahat. Aku tidak akan pernah melupakan setiap hinaan dan tuduhannya yang menusuk hati itu. Lukanya masih ada. Tapi, melihatnya dalam keadaan seperti itu, aku tidak bisa diam saja. Jelasku, berusaha meyakinkan diriku sendiri dan juga Rian. Ini bukan tentang balas dendam atau kemenangan di atas penderitaan mereka, Mas. Ini tentang kemanusiaan. Tentang membantu orang yang membutuhkan, siapapun itu. Dan mungkin, ini juga tentang ketenangan hatiku sendiri. Aku tidak ingin ada beban di hatiku yang terus menghantuiku karena melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Rian menatapku lama. Pandangannya menyelidik, mencoba membaca setiap inci ketulusan di mataku. Perlahan, gurat ketegangannya melunak, digantikan oleh pemahaman dan mungkin sedikit rasa lega. Ia tahu aku bukan tipe pendendam yang akan menari di atas penderitaan orang lain. Aku adalah wanita yang selalu berpegang pada kebaikan dan belas kasih, bahkan di tengah kepahitan yang mendalam. Tapi bagaimana, Sarah? Mereka pasti tidak akan mau menerima bantuan darimu, kata Rian, menyuarakan kekhawatirannya yang paling besar. Ia tahu betapa angkuhnya Ibu Ratna. Meminta bantuan dariku, yang notabene adalah orang yang pernah ia hina, pasti akan melukai harga dirinya yang tersisa. Mungkin tidak secara langsung. Kita tidak bisa memberi uang begitu saja. Itu akan melukai martabat mereka yang tersisa. Tapi kita bisa menawarkan pekerjaan. Usulku, nadaku penuh keyakinan. Di Precious Games, Ibu Ratna bisa membantu di bagian administrasi, atau bagian yang tidak banyak berinteraksi dengan pelanggan, di balik layar. Ayahmu juga, jika dia mau. Kita bisa mencari posisi yang sesuai. Setidaknya, mereka punya martabat, punya kegiatan, dan punya tempat tinggal yang layak dan stabil. Kita bisa mencarikan apartemen yang lebih baik dari tempat mereka sekarang. Ini adalah ide yang sangat berani, bahkan mungkin gila. Mempekerjakan orang yang pernah menuduhku mencuri dan menghinaku habis-habisan di bisnis berlianku sendiri. Bisnis yang dibangun di atas reruntuhan penderitaan yang mereka ciptakan. Namun, aku tahu ini adalah cara terbaik untuk membantu mereka tanpa membuat mereka merasa dikasihani, atau setidaknya, memberikan jalan keluar bagi mereka untuk kembali berdiri dengan kaki sendiri. Rian termenung, tatapannya menerawang jauh. Ia memikirkan tawaran gila ini, memikirkan ibunya yang dulu berkuasa kini tak punya apa-apa, memikirkan ayahnya yang terpuruk dan sakit-sakitan. Ia tahu ini akan sulit, sangat sulit,
baik secara emosional maupun praktis. Tapi ia juga melihat sebuah jalan. Jalan untuk keluarganya, dan juga untuk hatiku, untuk menutup babak lama kehidupan kami. Apakah kau yakin, sayang? Tanyanya lagi. Suaranya kini lebih lembut dan penuh pengertian. Ini akan sangat berat bagimu, menghadapi ibu setiap hari. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung kekuatan dan ketabahan. Aku yakin, Mas. Kita sudah melewati yang lebih berat dari ini. Ini hanya ujian terakhir bagi kita. Aku akan membuktikan bahwa cinta dan belas kasih, kejujuran dan ketulusan, jauh lebih berharga dan lebih kuat daripada dendam, keangkuhan, dan kebencian. Rian mengangguk perlahan, matanya kini dipenuhi rasa hormat dan cinta yang mendalam. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya kepadaku. Baiklah, aku akan bicara dengan ayah dulu. Ini akan menjadi pembicaraan yang panjang, dan aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Meskipun Ibu Ratna telah menyakitiku begitu dalam, mengukir luka yang mungkin takkan pernah sembuh sepenuhnya, aku percaya ada batas di mana kebencian harus berhenti. Aku ingin menutup babak lama hidupku dengan cara yang bermartabat, bukan dengan kemenangan yang sombong, melainkan dengan sebuah uluran tangan. Dan pertanyaan besar yang muncul di benakku adalah, apakah mereka akan menerima uluran tanganku, sebuah kesempatan kedua yang datang dari orang yang paling mereka hina, ataukah keangkuhan dan rasa malu mereka akan tetap menjadi tembok yang tak bisa ditembus, bahkan di tengah keterpurukan paling dalam sekalipun? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Rian pergi keesokan harinya, tepat setelah fajar menyingsing di Jakarta. Kami telah menghabiskan sebagian besar malam sebelumnya untuk berdiskusi, merancang setiap skenario, dan mencoba mengantisipasi reaksi orang tuanya. Setelah perdebatan panjang, kami sepakat bahwa Rian akan pergi sendirian terlebih dahulu untuk menyampaikan niatku. Ia tidak ingin aku langsung terlibat dalam konfrontasi awal ini, khawatir kehadiranku justru akan memperkeruh suasana, melukai Ibu Ratna lebih dalam lagi karena harga dirinya, atau bahkan memicu kemarahan yang tak terkendali dari wanita itu. Aku mengerti dan menyetujuinya. Ini adalah medan perang emosional yang sangat pribadi bagi Rian, dan ia harus menghadapinya sendiri terlebih dahulu, sebagai seorang putra. Rian pergi dengan wajah tegang, kerutan samar menghiasi dahinya, namun dengan tekad yang tak kalah kuat dariku. Aku melihat punggungnya menjauh dari jendela kontrakan, dan aku tahu ia membawa beban yang sangat berat di pundaknya. Aku menunggu kabar darinya dengan jantung berdebar kencang. Setiap menit terasa seperti jam. Aku tahu, apapun hasilnya, ini akan menjadi momen yang menentukan. Bukan hanya bagi masa depan keluarga Adiwijaya yang terpuruk, tapi juga bagi ketenangan batinku sendiri. Beberapa jam yang terasa seperti keabadian berlalu. Aku mencoba fokus pada pekerjaan di toko, tapi pikiranku terus melayang. Akhirnya, sekitar tengah hari, ponselku berdering. Itu Rian. Suaranya terdengar lelah. Namun ada nada lega yang samar, seolah ia baru saja mengangkat beban berat dari bahunya. Sarah, aku sudah bicara dengan ayah. Bagaimana? Apa yang terjadi? Mereka bilang apa? Tanyaku tak sabar, suaraku sedikit tercekat. Awalnya ayah sangat terkejut. Sayang, ekspresinya menunjukkan rasa malu yang sangat besar saat aku mengutarakan ide ini, seolah ia tak percaya kami akan menawarkan bantuan. Dia tidak langsung menolak, tapi juga tidak langsung menerima. Dia bilang butuh waktu untuk bicara dengan ibu. Ibu, dia sangat terpukul. Sarah, jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Dia masih tidak mau menerima kenyataan kehancuran ini. Dan dia marah besar saat aku mengutarakan ide ini. Rian berhenti sejenak, menghela napas. Marah besar? Tanyaku, meski sudah menduganya. Itu adalah reaksi yang paling mungkin dari Ibu Ratna. Ya. Sangat mah. Dia bilang, dia tidak akan sudi menerima bantuan dari wanita pencuri seperti kamu. Dia bilang lebih baik mati kelaparan daripada bekerja di tempatmu, di bawah perintahmu. Dia masih menganggapmu rendah. Sarah, sama seperti dulu, tidak ada yang berubah. Suara Rian terdengar getir saat menirukan ucapan ibunya. Ada kepedihan yang jelas di sana. Dia bahkan menuduhku, kau kenapa jadi sebodoh ini, Rian? Kau sudah dicuci otak oleh wanita itu. Ayah yang akhirnya menengahi, memintanya untuk berpikir jernih, untuk menghadapi kenyataan. Ayah bilang,
Mereka tidak punya pilihan lain yang bermartabat. Hatiku mencelos mendengar penolakan keras Ibu Ratna. Luka lama seolah terbuka lagi. Meskipun aku sudah mengira akan seperti ini. Namun, aku sudah mempersiapkan diri dengan kemungkinan ini. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Jadi, bagaimana keputusan mereka pada akhirnya? Ayah bilang dia akan mencoba membujuk ibu lagi. Dia bilang dia lelah, Sarah. Lelah berjuang sendirian dengan semua tekanan finansial dan melihat ibu terus menyangkal kenyataan. Dia bahkan sempat mengatakan kepadaku, dengan mata berkaca-kaca, kalau dia sebenarnya tahu kau tidak mencuri berlian itu, tapi dia tidak berdaya melawan ibu saat itu. Dia tidak ingin ada perpecahan lebih jauh di keluarga. Pengakuan Rian membuatku terkejut dan merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Lega atas pengakuan Pak Herman, namun juga sedih atas betapa menderitanya mereka selama ini. Ternyata, setidaknya Pak Herman percaya padaku. Beberapa hari berikutnya adalah masa-masa penuh ketegangan, di mana kami hidup dalam ketidakpastian. Rian terus berkomunikasi dengan ayahnya, kadang beberapa kali sehari. Aku bisa merasakan kekhawatiran dan harapan di setiap panggilan teleponnya. Akhirnya, sebuah pesan singkat dari Rian masuk pada suatu sore yang tenang. Mereka setuju. Mereka akan datang besok pagi. Aku membaca pesan itu berkali-kali, tak percaya. Setuju? Setelah semua penolakan dan hinaan itu, sebuah senyum tipis, campur aduk antara lega dan cemas, muncul di bibirku. Rian datang menemuiku tak lama kemudian. Wajahnya sedikit lebih cerah, namun masih menyimpan bekas kelelahan dari perjuangan membujuk orang tuanya. Ayah bilang Ibu Ratna menolak mentah-mentah sampai kemarin malam, bahkan sempat mengunci diri di kamar dan tidak mau makan. Tapi ayah terus bicara, menjelaskan keadaan mereka yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar yang bermartabat bagi mereka untuk bangkit kembali, bukan sekadar menerima belas kasihan. Dia juga menyebutkan bagaimana kau dan aku membangun bisnis ini dari nol, tanpa bantuan siapapun, dan bahwa kau tidak pernah berhenti mendukungku, putranya sendiri. Lalu ibu, bagaimana dia akhirnya setuju? Tanyaku penasaran. Ayah bilang, ibu diam saja, tidak berkomentar lagi. Mungkin dia terlalu malu dan tertekan, atau terlalu putus asa untuk membantah ayah. Ayah yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran kita. Dia bilang dia akan bekerja apa saja, asalkan bisa bangkit kembali, asalkan dia bisa hidup layak lagi. Rian menghela napas panjang, sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ada rasa lega yang luar biasa membanjiri diriku. Bukan rasa kemenangan atau balas dendam yang manis, melainkan sebuah babak baru yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka memang setuju, tapi aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan. Ini adalah awal dari sebuah proses penyembuhan yang panjang dan rumit, sebuah upaya untuk membangun kembali jembatan yang telah hancur, batu demi batu. Malam itu, Rian memelukku erat, kehangatannya menenangkan. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah membuka hatimu. Terima kasih atas kebesaran hatimu. Kau tahu, ini bukan hanya tentang mereka. Ini juga tentang diriku. Aku tidak akan pernah bisa tenang jika melihat orang tuaku terpuruk begitu dalam, tanpa melakukan apa-apa. Aku mengangguk, membalas pelukannya. Aku tahu, keputusan ini berat bagiku, memberikan uluran tangan kepada orang yang pernah menyakitiku. Tapi mungkin lebih berat bagi Rian, yang harus menghadapi orang tuanya sendiri. Kami telah memilih jalan yang sulit. Jalan yang membutuhkan kesabaran, belas kasih, dan ketulusan hati yang luar biasa. Sekarang, tantangan sesungguhnya menanti. Bagaimana kami akan menghadapi Ibu Ratna dan Pak Herman di bawah satu atap bisnis yang sama, setiap hari, setelah semua yang terjadi? Dan apakah hati yang keras itu akhirnya akan melunak? Atau tetap membatu dalam keangkuhannya, meskipun telah merasakan pahitnya hidup? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, dengan Rian di sisiku. Pagi itu, mentari bersinar cerah di langit Jakarta. Namun aura di Precious Games by Sarah terasa sedikit tegang. Aku sudah tiba lebih awal, memastikan semuanya siap. Rian berdiri di sampingku, tangannya sesekali mengusap punggungku, tahu bahwa ini adalah momen yang krusial. Hari ini adalah hari pertama bagi Ibu Ratna dan Pak Herman bekerja di perusahaan kami. Tepat pukul 9 pagi, sebuah taksi berhenti di depan lobi mall. Dari sana,
Turunlah Pak Herman dan Ibu Ratna. Penampilan mereka jauh berbeda dari saat aku melihat Ibu Ratna di taman. Pak Herman mengenakan kemeja sederhana yang rapi, meski sedikit kebesaran. Ia tampak lebih kurus. Namun sorot matanya yang dulu tertekan kini menunjukkan sedikit harapan. Di sampingnya, Ibu Ratna berjalan dengan kepala sedikit menunduk. Ia mengenakan blus polos dan rok panjang, rambutnya tertata rapi, namun tanpa riasan mencolok dan perhiasan berkilauan yang dulu menjadi ciri khasnya. Wajahnya pucat, dan ada ekspresi canggung yang jelas di sana, bercampur dengan rasa malu dan mungkin sedikit keangkuhan yang masih tersisa. Rian melangkah maju menyambut mereka. "Ayah, Ibu," sapanya. Suaranya lembut namun jelas terdengar rasa canggung. Ia memeluk ayahnya sekilas, yang dibalas dengan tepukan di punggung. Namun, saat Rian mencoba memeluk ibunya, Ibu Ratna hanya diam, tubuhnya kaku, dan matanya menghindari tatapan Rian. Aku ikut melangkah maju, hati berdebar. Aku tersenyum tipis. "Selamat datang di Precious Games, Pak Herman, Ibu Ratna." Aku mencoba menjaga suara dan ekspresiku setenang mungkin. Pak Herman mengangguk, tersenyum kecil. "Terima kasih, Sarah. Terima kasih banyak atas kesempatan ini." Suaranya terdengar tulus, dan aku bisa melihat ketulusan itu di matanya. Ibu Ratna hanya melirikku sekilas. Matanya bertemu dengan mataku selama sepersekian detik, sebuah kilatan emosi tak terbaca melintas di sana, lalu ia langsung memalingkan wajah. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Keangkuhan itu masih ada, diselimuti rasa malu yang begitu besar. Kami membawa mereka masuk ke dalam toko. Ruangan itu didominasi warna krem dan emas, dengan etalase kaca yang menonjolkan setiap kilau berlian di dalamnya. Pak Herman tampak kagum. Matanya memancarkan kekaguman saat melihat betapa megah dan suksesnya toko ini. Namun, Ibu Ratna tetap diam, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Ayah, Ibu, saya sudah siapkan ruang kerja untuk kalian di bagian belakang," Rian menjelaskan, menunjukkan ke arah sebuah ruangan yang agak tersembunyi. "Ayah akan membantu di bagian pengarsipan dan koordinasi logistik kecil. Ibu bisa membantu di bagian administrasi keuangan internal, mencocokkan data dan mendokumentasikan. Aku sudah memastikan posisi ini tidak akan membuat mereka berinteraksi langsung dengan pelanggan atau dengan diriku terlalu sering, untuk meminimalkan potensi konflik." Pak Herman mengangguk patuh. "Baik, Rian. Apapun yang diperlukan." Ibu Ratna masih membisu. Namun ia mengikuti Pak Herman ke ruangan yang ditunjuk. Aku bisa merasakan tatapannya dari belakang punggungku, tatapan yang masih belum berubah. Ini akan menjadi awal yang sulit. Aku tahu itu. Minggu-minggu pertama adalah masa adaptasi yang canggung. Pak Herman menunjukkan etos kerja yang baik. Ia rajin, teliti, dan cepat belajar. Ia sering bertanya pada Rian atau staf lain jika ada yang tidak ia pahami. Ia tampaknya menghargai kesempatan ini dan berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, Ibu Ratna adalah cerita yang berbeda. Ia melakukan pekerjaannya, tapi tanpa antusiasme. Ia jarang berbicara, kecuali jika ditanya, dan tatapan matanya seringkali kosong. Terkadang masih memancarkan keangkuhan lama, terutama saat tak sengaja berpapasan denganku. Ia tak pernah mengucapkan terima kasih secara langsung, dan selalu menghindari kontak mata. Jika aku memberi instruksi melalui Rian, ia akan patuh. Namun jika aku yang memberikannya langsung, ia akan membalas dengan tatapan dingin atau mengangguk kaku tanpa suara. Suatu siang, aku masuk ke ruang administrasi dan mendapati Ibu Ratna sedang menatap etalase berlian di toko melalui pintu kaca. Ada kerinduan yang mendalam di matanya, sebuah kepahitan. Aku melihat ia mengusap matanya sekilas. Ia pasti teringat koleksi berliannya yang hilang, dan mungkin juga menyadari ironi bahwa kini ia bekerja di toko berlian milik orang yang pernah ia tuduh mencurinya. Aku mendekat perlahan. "Ibu Ratna, apa ada yang bisa saya bantu?" tanyaku lembut. Ia terkejut, langsung memalingkan wajahnya dariku. "Tidak ada," jawabnya singkat, suaranya datar. Ia kembali menekuni berkas di mejanya. Aku tahu dinding itu masih sangat tebal, dibangun dari keangkuhan dan penyesalan yang belum terucap. Proses ini akan sangat panjang. Tapi aku juga tahu, setidaknya mereka sudah ada di sini, di bawah atap yang sama, mulai membangun kembali hidup mereka. Ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan.
Sebuah jembatan yang perlahan-lahan kami bangun di atas jurang masa lalu. Dan aku akan bersabar.